pagi Bapak Ibu, salam sejahtera buat kita sekalian. Selamat berjumpa lagi di Pojok Pintar PPM Manajemen seri 22 dengan judul What is Learning Agility and Why Organizations Should Make Their Employees Become Agile. Pojok Pintar Manajemen ini adalah wadah yang disediakan oleh PP Manajemen untuk kita bisa berdiskusi bersama, baik secara individu maupun wakil dari organisasi. Karena di saat-saat ini sepertinya kita perlu sama-sama lebih banyak saling sharing, saling mendukung, supaya kita bisa menghadapi situasi yang tidak terprediksi ini dengan baik, dengan lebih bersemangat. Karena ketika mendengar sharing dari orang-orang di sekitar kita atau dari perusahaan lain, kita jadi punya banyak input untuk mau melakukan apa untuk bisa tetap survive, dan bahkan mungkin syukur-syukur bisa lebih meningkat lagi di masa-masa seperti ini. Oke Bapak Ibu, saya dipercaya saat ini selaku moderator. Nama lengkap saya adalah Gerald Pasolang, selaku konsultan di PPM Manajemen. Saya juga sehari-hari banyak terlibat di program pengembangan eksekutif, ya, baik di publik maupun di perusahaan-perusahaan. Nah, ini ada beberapa program yang mungkin Bapak Ibu yang sudah familiar dengan PPM juga, bahkan mungkin juga sudah pernah jadi peserta ya di beberapa program ini. Yang sempat saya sebutkan tadi adalah program pengembangan eksekutif, baik secara publik, kemudian pembelajaran daring e-learning, ya Bapak Ibu, yang salah satu bentuknya seperti yang kita lakukan sekarang ya. Kemudian pembelajaran INGRIA, in-house learning, kemudian ada riset dan konsultansi manajemen, sekolah tinggi PP Manajemen, seminar dan konferensi, kemudian asesmen, kemudian penerbitan buku serta lembaga sertifikasi profesi yang setahun ini ya sudah berjalan dengan baik di PP Manajemen. Nah, ini Bapak Ibu ada beberapa aturan dalam Pojok Pintar Manajemen yang juga mungkin sudah sering ikut, sudah paham dengan baik, bahwa nanti akan ada dua pembicara yang tentunya orang-orang pilihan, ya, yang akan memaparkan materinya. Kita akan beri kesempatan kepada dua pembicara ini, total waktunya adalah 50 menit, dan Bapak Ibu diharapkan dapat mencatat dulu ya sebelum nanti dibuka sesi tanya jawab, supaya pada saat sesi tanya jawab dibuka, Bapak Ibu sudah langsung menanyakan apa saja yang perlu ditanyakan. Kemudian prinsipnya tetap positif dan kolaboratif, Bapak Ibu. Saya tahu untuk menangkap satu konsep bukan perkara yang mudah, tapi kita perlu open-minded ya, supaya konsep tersebut bisa kita selami dengan baik, sehingga baru bisa menjadi sesuatu yang kita sepakati di dalam kepala kita, Bapak Ibu ya. Kemudian setelah dipaparkan oleh pemateri, baru kita akan buka sesi tanya jawab. Akan dibuka untuk 3 penanya pertama. Tentunya siapa yang raise hand terlebih dahulu. Dan saya selaku moderator yang akan menunjuk siapa yang akan lebih dahulu untuk bertanya. Kemudian nanti di akhir pertemuan kita ini diharapkan Bapak Ibu juga mengisi feedback untuk perbaikan ke depannya, karena kita mau acara ini terus berlangsung dengan lebih baik lagi di waktu-waktu yang akan datang. Oke, ini saatnya saya memperkenalkan dua pembicara hebat kita untuk sore hari ini. Yang pertama ada Ibu Inasya Dewi Yanti Nintias, Master psikolog, banyak terlibat dalam asesmen di PPM. Kalau saya sih panggilnya Mbak Inasya ya. Betul, halo Mas. Halo Mbak Inasya. Oke, Mbak Inasya ini ya, selain konsultan, selaku konsultan asesmen di PP Manajemen, juga asesor, dan di karir
banyak terlibat di career management officer ya. Nanti kalau ada yang kurang, nanti Mbak Inasya tolong ditambahkan juga. Kemudian pendidikan, ya, ACP, Accredited Kompetensi Profesional, ya, ini satu program sertifikasi di dalam penyusunan kompetensi sesuai dengan bidang Mbak Inasya banyak di assessment. Kemudian tentunya ya bersertifikat juga yang terkenal dengan ACAC gitu ya di BPM, Assessor Certification Assessment Center. Kemudian S2 Magister Psikologi dari Universitas Tarumanegara, serta S1 Psikologi dari UNPAD, Universitas Padjadjaran Bandung. Ada tambahan, Mbak Inasya? Cukup, Mas Gerard. Terima kasih. Oke, kemudian pembicara yang kedua, ya ini tamu spesial sekali ya, dari PT Pegadaian Persero, Pak Rofik Afik Aziz, Sarjana Ekonomi MSM. Selamat sore Pak Rofik. Sore Pak Gerald. Ya, terima kasih sekali sudah mau. Ya, oke Pak Rofik. Terima kasih sekali sudah mau sharing, berbagi bersama kita sore hari ini. Pak Rofik ini adalah Senior Vice President Pegadaian Corporate University. Pengalamannya sendiri kalau kita sudah lihat tadi selaku SVP Human Capital, kemudian Director Lembaga Sertifikasi Profesi Pegadaian, ini tentunya sertifikat berlambang burung Garuda Pak ya dari BNSP, kemudian Asesor Kompetensi, kemudian General Manager untuk Learning, Senior Auditor, kemudian Academy Manager, serta Expert Appraiser. Nah, ini juga Pak Rofik ada beberapa award yang pernah diterima oleh Pak Rofik. Yang pertama sebagai Best Corpu dari majalah SWA tahun 2018. Kemudian, wow ini ya yang paling spesial lagi, Human Capital of the Year dari Economic Review tahun 2018 ya. Luar biasa sekali Pak Rofik. Ada tambahan mungkin perkenalan dari Pak Rofik? Cukup Pak Gerald. Oke, terima kasih Pak Rofik. Oke. Ya, saya kira dengan Bapak Ibu sudah mengenal dua pembicara hebat kita sore ini, mungkin untuk mempersingkat waktu, saya langsung saja mempersilahkan kepada pembicara kita yang pertama, Mbak Inasya ya, untuk langsung sharing apa yang perlu disampaikan sore hari ini. Silakan Mbak Inasya. Baik, terima kasih Pak Mas Gerald ya. Baik, terima kasih. Saya izin untuk share screen dulu ya Bapak Ibu. Oke, baik. Baik, selamat sore Bapak Ibu. Ya, perkenalkan kembali, nama saya Inasya Dewiyanti Ningtyas ya. Saya adalah salah satu core assessor, konsultan assessment di PP Manajemen nih Bapak Ibu. Gitu. Jadi saya dipanggil dengan Nasa nih, nanti Ibu Nasa juga silahkan, Mbak Nasa juga silahkan saja. Baik, Bapak Ibu, sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih ya Bapak Ibu sudah meluangkan waktu Bapak Ibu di sore hari ini untuk mengikuti Pojok Pintar ya seri ke-22 ini Bapak Ibu. Di sore hari ini saya ingin menjelaskan mengenai apa sih itu learning agility gitu ya. Dan kenapa nih penting nih bagi organisasi nih saat ini untuk membuat paling tidak SDM-SDM-nya mereka agar lebih agile dan memiliki pastinya learning agility begitu. Baik Bapak Ibu, segera saya mulai. Oke, pertanyaan yang pertama adalah why learn agility now gitu. Kenapa nih kita mempelajari tentang agility itu sekarang? Mungkin kalau praktisi SDM ya atau HR ya itu sudah familiar lah dengan IQ atau misalnya kepribadian atau misalnya dengan kompetensi ataupun kinerja gitu, itu sudah sangat familiar sekali. Sedangkan nih learning agility sendiri tuh kayaknya konsepnya tuh baru didengar beberapa tahun terakhir ini gitu. Kenapa nih?
kita baru mendengar tentang learning agility itu sekarang gitu ya, karena memang perubahan dari bisnis juga yang mulai cepat berubah itu banyak terjadi di akhir-akhir tahun ini gitu. Nah, perubahan yang cepat itu harus didukung dengan agility dari SDM-nya sendiri gitu. Jadi harapannya SDM itu dapat lebih adaptif ya dan juga dapat lebih bisa menerima perubahan-perubahan dan tantangan-tantangan baru seperti itu. Nah, oleh karena itulah mengapa kita mempelajari nih tentang learning agility itu sekarang. Nah, saya menjelaskan dulu dengan kata agility-nya sendiri. Kata agility itu sendiri itu adalah merupakan bahasa Indonesianya itu paling mudah kelincahan. Jadi kelincahan. Nah, kalau di olahraga nih gambarnya kan orang lari nih ya, itu biasanya memang kelincahan itu sifatnya lebih ke badannya gitu ya, badannya cepat, badannya lincah ya, bisa senam dan yang lain-lain. Namun pada lingkungan bisnis nih, di bisnis sendiri agility itu lebih ke kecepatan ya dalam berubah ya bisnis semakin dinamis, kompleks dan tidak pasti itu akan membuat kemampuan yang saat ini ada itu tidak hanya saat ini saja gitu, tapi harus berkembang ya harus beradaptasi untuk menangani situasi yang mungkin tidak terlihat nih. Nah, itu sekarang itu jauh lebih penting nih daripada sebelumnya gitu. Jadi karena memang lingkungan bisnis yang semakin dinamis dan kompleks ya, itu membuat kemampuan seseorang itu harus bisa lebih adaptif. Nah, ini yang harapannya seseorang itu bisa lebih agile dalam menghadapi perubahan-perubahan itu. Kemudian tadi saya banyak membahas mengenai perubahan bisnis ya. Nah, ini juga istilah VUCA itu mungkin juga sudah familiar sekali di saat ini gitu. Apalagi kalau kita bekerja di organisasi, kayaknya sering banget nih mendengar istilah VUCA, VUCA, VUCA gitu. Nah, VUCA itu kan adalah volatility ya, uncertainty, complexity, dan ambiguity. Nah, memang sekarang ini seperti inilah keadaannya gitu. Volatility ya, perubahan itu sangat cepat terjadi, uncertain ya, tidak bisa kita prediksi nih ke depannya seperti apa. Kemudian juga kompleks, tidak hanya sekedar A menyebabkan B gitu ya, tapi bisa A itu menyebabkan banyak hal, bahkan mungkin dari A itu penyebabnya sebelumnya juga banyak hal gitu. Nah, itu sangat kompleks dan juga pasti ambiguity-nya juga ambigu nih. Kita betul-betul tidak bisa memastikan ke depan itu seperti apa. Perubahan sangat cepat terjadi ya, seperti misalnya contohnya pasti itu teknologi gitu. Teknologi yang mungkin saat ini kita gunakan ya, handphone yaitu di LTE itu sendiri teknologi di Indonesia misalnya itu sekarang pakai 4G. Tapi sekarang sudah mulai berkembang menjadi 5G gitu. Di negara-negara lain itu sudah sangat berkembang 5G dan itu pasti akan terus berkembang lagi teknologinya. Nah, di dalam bisnis organisasi sendiri seperti apa nih? Ada yang istilahnya adalah AI gitu ya, artificial intelligence dan juga artificial reality. Nah, ini yang sangat-sangat bisa membuat SDM yang saat ini ada itu berubah menjadi mesin dan otomatisasi gitu. Penelitian McKinsey ya, itu dia melakukan penelitian dan juga kemudian dia memprediksi bahwa di tahun 2030 ya, itu adalah kurang lebih 10 tahun lagi nih, nggak kerasa nih Bapak Ibu 10 tahun lagi, itu baru di Amerika sendiri saja 73 juta pekerjaan itu semuanya nanti akan digantikan oleh mesin gitu, oleh si artificial intelligence ini gitu. Bayangkan ya, kita kalau sebagai SDM kalau kita hanya mengerjakan saat ini saja, itu nanti akan kalah bahkan bukan dengan orang, tapi bahkan dengan mesin gitu. Oleh karena itu kita harus cepat nih untuk berubah. Kemudian artificial reality. Nah, ini juga ke dalam pekerjaan. Paling nyata itu mungkin sekarang yang bidangnya itu entah desain, entah itu arsitek gitu ya, yang menggambar. Kalau dulu misalnya masih pakai kertas gitu, pakai penggaris gitu. Sekarang sudah tablet gitu. Nah, kedepannya ini sudah pakai artificial reality gitu. Jadi orang pakai virtual reality nih, kemudian dia gambarnya 3D gitu. Nah, itu kan harus terus belajar nih seseorang itu. Nah, itu adalah contoh-contohnya dari pengembangan teknologi yang begitu cepat dan kita sebagai SDM itu harus terus untuk berkembang. Nah, kemudian yang paling nyata sendiri itu adalah COVID-19 nih. Nah, kita tidak pernah memprediksi ini di tahun 2020 ini situasi akan seperti ini ya. Sudah berapa lama nih? Dari bulan Maret sampai sekarang September bahkan diperpanjang lagi nih PSBB-nya gitu. Situasi sangat berubah, ekonomi mungkin menurun, kita semua WFH, ya itu sangat berubah. Nah, ini yang betul-betul tidak bisa kita prediksi. Kita COVID-19 ini kita tidak bisa prediksi nih, 2 minggu lagi kita akan seperti apa, bulan depan seperti apa, tahun depan seperti apa, gitu. Nah, itu juga
gambaran yang sangat nyata ada di depan kita saat ini gitu. Nah, era VUCA ini sehingga membuat bisnis dan SDM itu memang betul-betul harus juga agile gitu. Bisnis harus agile dan itu didukung dengan SDM-nya gitu. Dari SDM yang bisa adaptif, terus berkembang ya, sehingga bisa terus mengikuti perubahan-perubahan yang terjadi di bisnis organisasi. Nah, saya mengambil kutipan dari Marshall Goldsmith. Beliau ini adalah seorang author ya, terkenal di Amerika, seorang coach juga ya, bukunya banyak terkait leadership of future ya, ataupun talent development, bisa di-searching ya itu. Nah, dia menyampaikan bahwa what got you here won't get you there gitu. Jadi the ability to learn, develop, and grow is today's only sustainable competitive advantage gitu. Jadi menurut dia, mengapa ini penting nih si learning agility? Karena apa yang kita miliki nih saat ini nih, apa yang SD miliki saat ini tuh mungkin beda nih nanti ke depannya gitu. Misalnya kita punya IQ lah, kita punya kinerja baik, kompetensi baik, itu mungkin di tahun depan atau mungkin berapa tahun lagi itu sudah tidak berguna lagi gitu karena kecepatan perubahan yang sangat cepat terjadi nih. Jadi memang kemampuannya SDM, kemampuan kita untuk bisa berkembang, belajar itu menjadi satu-satunya competitive advantage di masa ini gitu. Jadi dia itulah yang membuat Marshall Goldsmith ini menyampaikan pentingnya dari learning agility ini gitu. Nah, inilah yang melatar belakangi munculnya learning agility dan pentingnya learning agility di SDM itu sendiri. Nah, kemudian Bapak Ibu, saya ingin menanyakan dulu ya, ataupun membahas nih Bapak Ibu. Bapak Ibu sebagai praktisi HR gitu ya, atau praktisi SDM gitu ya, mungkin ketika mencari SDM atau melihat SDM, melakukan penilaian SDM, itu mungkin yang dilihat adalah Mbak, misalnya saya pun nih di PP manajemen gitu ya, kadang ketika ada vendor gitu, Mbak, saya mau yang IQ-nya tinggi, Mbak, gitu. IQ tinggi itu dianggap sebagai petanda atau tanda bahwa orang itu memiliki cara berpikir yang baik gitu dan cepat dan dia pasti bisa bekerja di perusahaan gitu. Kemudian nanti dari IQ kita lihat Mbak kompetensinya gitu. Oke, kita lihat kompetensinya. Nah, itu juga menjadi salah satu penilaian gitu. Tapi apakah cuma itu saja nih yang menjadi penilaian saat ini? Bahkan tadi dengan banyaknya perubahan gitu ya, kita harus memastikan SDM itu kan harus benar-benar bisa berkembang dan mengikuti perubahan itu semua gitu. Nah, kalau IQ sendiri ini ya merupakan kapasitas berpikir untuk mempelajari sesuatu. Gitu. Jadi memang IQ itu adalah kemampuan kita untuk mempelajari hal-hal baru, ya informasi baru, ya. Semakin tinggi IQ itu memang semakin memiliki kapasitas besar nih untuk mempelajari informasi baru dan hal-hal baru tersebut. Gitu. Tapi apakah cuma itu saja nih yang penting gitu, dan cukup? Ketika orang itu mempunyai IQ tinggi, apakah dia siap menghadapi perubahan-perubahan? Nah, itu yang harus menjadi pertimbangan nih, tidak hanya IQ harusnya. Kemudian ada kompetensi. Nah, kompetensi ini mungkin juga sudah banyak yang mengenal ya pengetahuan, keterampilan, sikap yang memang bisa menjadi satu kesatuan untuk memunculkan suatu perilaku agar seseorang itu bisa menyelesaikan pekerjaannya secara optimal gitu. Nah, namun kalau kompetensi ini sebenarnya terkait dari suatu jabatan atau organisasi tertentu. Bisa saja seseorang memiliki kompetensi yang bagus, yang tinggi untuk jabatan dan organisasi tertentu, namun ketika organisasi itu berubah, ketika dia pindah jabatan atau organisasi itu mengikuti perubahan lagi sehingga ada perubahan di organisasi, belum tentu kompetensi yang sebelumnya itu dimiliki itu sama tingginya dengan kompetensi yang menjadi tuntutan dia saat ini, gitu. Jadi kompetensi ini tergantung dengan jabatan dan juga organisasinya. Sehingga penting nih untuk ada juga learning agility gitu. Jadi learning agility itu adalah kesediaan dan kemampuan untuk belajar ya pada kondisi ataupun informasi baru ataupun situasi baru dan kemudian bisa menerapkannya. Jadi learning agility ini ada kuncinya yaitu kesediaan. Selain dia kemampuan ya, misalnya dia punya kapasitas berpikir yang besar ya, dia bisa menerima informasi baru, dia memiliki kesediaan nih untuk willingness dia, untuk rasa keingintahuan dia ya, willingness dia untuk menerima hal baru, kemudian juga bagaimana dia bisa menerapkan hal-hal baru itu tersebut gitu. Dan learning agility itu ada di dalam diri gitu. Jadi ada di dalam diri meskipun organisasi itu berubah ya, tuntutan jabatan dia berubah ya, learning agility yang sudah dimiliki itu tetap akan ada terus di SDM tersebut gitu. Nah, tentunya learning agility ini pasti mendukung kompetensi karena kompetensi ini kan sifatnya ini ya
trainable ya, jadi sangat bisa untuk dikembangkan gitu. Oleh karena itu, dengan kemampuan learning agility-nya dia, ya dia bisa menerima tantangan, dia memang bisa menerima informasi baru. Tentunya nanti ketika kompetensinya, tuntutannya berubah juga, dia dengan cepat mudah nih untuk mengembangkan kompetensi yang baru, seperti itu. Nah, ini adalah perbedaan ya dari IQ, kompetensi, dan juga learning agility. Harapannya dengan pemaparan ini nih, tidak hanya sekedar melihat IQ-nya aja gitu, dan juga tidak hanya melihat nih kompetensi saat ini saja, tapi diharapkan juga memberikan SDM itu learning agility agar bisa mengembangkan kemampuan-kemampuan dia di masa mendatang. Nah, menurut beberapa konsep ya, ada banyak konsep ya yang mungkin bisa dipelajari sebenarnya. Learning agility itu sebenarnya terdiri atas beberapa aspek ya. Jadi ini saya mencontohkan dari Etchinger, Lombardo, dan juga Capretta ya. Mereka menuliskan buku yaitu FYI Learning Agility di tahun 2010 ya. Mereka menyampaikan bahwa learning agility ini terdiri atas 5 aspek, yaitu mental agility, people agility, change agility, result agility, dan situational self-awareness gitu. Nah, 5 aspek inilah yang membangun learning agility. Mental agility itu adalah keingintahuan yang tinggi nih dari seseorang untuk mengenali informasi baru, isu baru ya, atau situasi ataupun masalah, kemudian dia memecahkan masalah tersebut gitu. Jadi kalau mental agility itu kuncinya adalah rasa keingintahuan dia. Kemudian ada people agility. Ini adalah bagaimana dia memahami nih orang-orang di sekitar pekerjaannya dia, ya entah itu atasannya seperti apa sih karakternya, bawahannya kemampuannya seperti apa, rekan kerjanya seperti apa. Kemudian dia memanfaatkan orang-orang tersebut ya sesuai dengan karakter maupun kemampuannya itu untuk bisa menyelesaikan permasalahan gitu. Jadi people agility adalah agility-nya dia untuk memanfaatkan orang-orang nih untuk bisa menyelesaikan tugas-tugasnya. Kemudian change agility itu adalah seseorang itu dapat dengan cepat menerima perubahan ya, berani mengambil resiko gitu ya. Jadi lingkungannya berubah itu dia bisa menerima dan dengan cepat menerima perubahan-perubahan tersebut. Sedangkan result agility itu adalah terdorong untuk bisa menyelesaikan tugas-tugas baru ataupun tugas menantang, target-target menantang ya, dan menyelesaikan nih rintangan-rintangan yang mungkin menghambat pencapaian tujuannya tersebut. Kemudian terakhir adalah situational self-awareness. Gitu. Jadi ini self-awareness-nya dia, gitu. Kemampuan dia untuk mengenali nih tentang dirinya dia, termasuk kelebihan dan kelemahannya. Gitu. Jadi learning agility ini tidak hanya sekedar memahami lingkungan, tapi dia memahami diri dia juga. Gitu. Jadi ada refleksinya juga ke diri dia, ya pemahaman dia tentang diri dia itu seperti apa, dan itu dimanfaatkan untuk bisa beradaptasi di lingkungan. Gitu. Nah ini adalah aspek learning agility menurut bukunya FIR Learning Agility. Kemudian ada juga satu aspek yang cukup terkenal, yaitu dari Center for Creative Leadership. CCI ini di tahun 2014 banyak melakukan research terkait learning agility, sehingga mereka bisa membuat suatu konsep ya, di mana bahwa learning agility ini terdiri atas 5 aspek, yaitu innovation, performing, reflecting, risking, dan juga defending. Gitu. Kalau defending ini merupakan aspek negatif, maksudnya aspek negatif adalah bahwa ketika defending ini rendah, ya aspek defending ini rendah, maka learning agility-nya akan meninggi, gitu, akan tinggi, gitu. Nah, ada innovation. Innovation itu pasti ya berani untuk mengambil ide baru, langkah baru, ya. Jadi dia memberikan ide-ide dan kemudian menerapkannya. Performing ini dapat bersikap tenang nih dalam situasi apapun ya, ketika situasinya menantang gitu ya, banyak hambatan, dia dapat tetap memberikan performing yang bagus ya, karena mungkin dia orangnya optimis, kemudian juga self manajemennya baik gitu. Nah, itu juga salah satu aspek learning agility. Kemudian ada reflecting. Di sini orang yang sebenarnya sama tuh kurang lebih. Jadi dia merefleksikan diri dia sendiri nih, memahami diri dia itu seperti apa ya, supaya nanti bisa sesuai dengan keadaan di lingkungan. Biasanya learning agility ini makanya salah satu yang menjadi contoh itu adalah mereka seeking for feedback gitu. Jadi mereka tuh mencari feedback bahkan untuk diri dia supaya lebih memahami tentang diri dia dan apa sebenarnya sih tuntutan lingkungannya gitu. Kemudian risking ya, pastinya berani nih mengambil resiko ya, dan juga tidak hanya di comfort zone-nya aja gitu. Dia berani melangkah ya untuk bisa menerima hal-hal baru. Dan terakhir itu yang aspek negatifnya adalah defending. Tertutup terhadap perubahan dan masukan. Jadi sehingga ketika aspek learning agility ini tinggi adalah orang yang terbuka terhadap perubahan maupun masukan-masukan yang ada.
Nah, ini adalah konsep dari Center for Creative Leadership. Nah, CCL ini juga di tahun 2014 melakukan riset itu kepada 134 peserta ya, sehingga didapatkan gambaran individu yang learning agility-nya tinggi itu ternyata memiliki karakter-karakter yang sebenarnya berdampak positif nih pada pekerjaan. Contohnya adalah misalnya lebih ekstrovert gitu. Jadi mereka mudah bersosialisasi, aktif, kemudian terdorong untuk mengambil alih situasi gitu. Jadi orangnya nih aktif nih di pekerjaan gitu. Kemudian juga ketika situasinya mulai tidak terkontrol, dia berani untuk mengambil alih gitu. Kemudian lebih kreatif, ya pasti ya mereka cepat dalam membuat rencana dan ide baru gitu ya, menerima perubahan dengan mudah dan juga bisa menerapkan ide-ide baru. Lebih berani. Nah di sini lebih berani maksudnya adalah berani nih mengungkapkan pendapat dia ya. Dia tidak takut menghadapi perbedaan dengan orang lain. Dia jadi menganggap konflik itu adalah sesuatu yang membangun sebenarnya. Jadi konflik itu dianggap sebagai sesuatu yang positif karena bisa membangun diri dia ya. Dia bisa menerima masukan-masukan, perbedaan-perbedaan pendapat. Lebih tangguh, maksudnya adalah tidak mudah panik ya, juga optimis ya. Kemudian juga tadi stress manajemennya juga baik. Makanya dia tetap bisa perform di bawah suatu tekanan ataupun sesuatu yang menantang. Kemudian lebih fokus, terorganisir, sistematis, dan pastinya secara berkelanjutan dia akan terus mengembangkan dan memperbaiki diri gitu. Jadi ini adalah karakter-karakter learning agility ya, ketika learning agility-nya tinggi ternyata banyak nih karakter yang bisa memberikan dampak yang positif nih bagi pekerjaannya. Nah, kemudian bagaimana nih dengan leadership sendiri gitu. Tadi kan karakter di pekerjaan. Nah, kalau dia sebagai pemimpin itu sebenarnya karakternya seperti apa sih orang yang memiliki learning agility yang tinggi? Nah, saya menjelaskan dulu mengenai beberapa tipe leadership ya. Ini berdasarkan Gallup ya. Ada pace setting, ada demokratik, ada coaching, ada afiliatif dan juga commanding. Tuh. Kalau pace setting itu adalah tipe pemimpin yang suka nih menerima tantangan ya, target menantang, kemudian sesuatu yang menantang dan baru gitu ya, dia berani tuh untuk menerima hal tersebut gitu, dan dia akan berkolaboratif dengan bawahannya untuk bersama-sama bisa mencapai target-targetnya tersebut gitu. Jadi tantangannya seperti apa, targetnya seperti apa, bagaimanapun caranya dia akan lebih mencari jalan supaya tetap bisa mencapai target-target tersebut. Kemudian demokratik. Nah, ini adalah tipe pemimpin yang berkolaborasi dengan timnya nih, gitu. Jadi dia biasanya banyak mengajak timnya untuk memberikan ide-ide gitu. Kemudian coaching. Nah, kalau coaching ini tipe pemimpin yang mengembangkan timnya memang. Jadi dia mengetahui kekuatan kelemahan timnya, ya, menerima keluhan-keluhan dari timnya. Kemudian dia fokus untuk pengembangan timnya. Kemudian afiliatif itu adalah tipe pemimpin yang sifatnya suka untuk harmoni gitu. Jadi di timnya itu dia membangun keharmonian itu gitu. Terakhir adalah commanding, itu adalah tipe pemimpin yang satu arah nih ya, memberikan arah-arahan ya secara satu arah gitu. Jadi kayak di tentara gitulah contohnya kalau commanding ini gitu. Nah, dari kurang lebih kami punya data sekitar kurang lebih 800 peserta gitu ya. Nah, diambil nih ada data 220 peserta yang memang memiliki learning agility yang tinggi gitu. Dari 220 peserta itu didapati bahwa 39%-nya itu ternyata tipe leadership-nya adalah tipe leadership pace setting. Kemudian 23% adalah demokratik, 21% adalah coaching, kemudian 15% adalah afiliatif, dan 2%-nya sendiri itu commanding gitu. Nah, kenapa nih kok pace setting yang paling banyak gitu? Karena memang pace setting ini kan tipe pemimpin yang tadi ya, berani nih menerima tantangan gitu, dan dia akan melakukan lebih agile gitu ya, untuk ketika tantangannya itu sulit ya, dia tetap bisa mencari cara supaya bisa mencapai target-target tersebut gitu. Makanya orang-orang learning agility itu tipikalnya adalah pace setting gitu. Nah, kenapa nih yang paling rendah itu commanding gitu, 2% nih commanding gitu. Karena commanding itu kan satu arah ya. Sedangkan sebenarnya tipikal learning agility itu kan sebenarnya masih perlu informasi juga gitu. Jadi seharusnya sih tidak hanya satu arah nih dalam pemberian informasi-informasi gitu. Nah, itulah ini adalah gambaran dari riset kami ya. Ternyata dari 220 orang itu 39%-nya itu bertipe pace setting.
Nah, kemudian bagaimana nih learning agility juga dengan kompetensi gitu. Nah, kami juga kurang lebih ada 790 peserta ya, itu kami olah datanya, itu kami riset, kemudian hasilnya adalah ternyata berkorelasi secara signifikan dengan kompetensi. Jadi semakin learning agility tinggi, itu ternyata kompetensinya juga tinggi gitu. Orang yang memiliki learning agility tinggi ternyata kompetensi-kompetensi juga tinggi gitu. Nah, ada kurang lebih 12 kompetensi yang ternyata berkorelasi dengan learning agility ini. Jadi 12 kompetensi ini kami ukur dan ternyata seluruhnya itu berkorelasi dengan learning agility gitu. Yang 3 tertinggi itu adalah strategic thinking, business orientation, dan juga innovation gitu. Strategic thinking ini pasti ya karena orang yang kompetensi strategic thinking ini kan biasanya adalah ketika dia mengetahui nih situasi keadaan perusahaan seperti apa, situasi di luar terutama ya, makanya kan VUCA itu kan banyak sekali terjadi, ya dia memahami ya perubahan-perubahan, tuntutan-tuntutan di sekitarnya itu seperti apa, kemudian dia bagaimana sih mengetahui targetnya sendiri dan juga bagaimana menjalankan langkah-langkah, membuat langkah-langkah kerja secara strategis agar bisa mencapai target-target walaupun banyak tuntutan-tuntutannya. Kemudian juga business orientation dan inovasi, ya pastinya dia akan terus bisa membuat inovasi-inovasi baru dan bagaimana bisa mengembangkan bisnisnya juga gitu. Nah, ini juga salah satu yang membuat learning agility sebenarnya penting nih gitu, karena ternyata learning agility ini juga berkorelasi dengan kompetensi yang sekiranya itu harapannya bisa membuat seseorang itu bisa memberikan perilaku yang menunjang pencapaian organisasi. Nah, kemudian juga bagaimana nih dengan kinerja sendiri gitu. Nah, ini juga kami sudah lakukan perhitungan ya, ternyata didapatkan juga berkorelasi nih dengan kinerja gitu. Jadi learning agility yang tinggi, ternyata orang itu juga memiliki kinerja yang tinggi gitu. Nah, ini juga semakin membuat penting nih bagi seseorang untuk memiliki learning agility dan bagi organisasi juga bisa mengembangkan SDM yang memiliki learning agility ya, karena dengan kinerjanya tinggi itu kan pasti secara perhitungannya target-target organisasi juga bisa tercapai gitu. Nah, itulah yang membuat semakin penting learning agility ini di dalam organisasi. Oke, sorry saya potong sebentar Mbak Inasya, waktunya 5 menit lagi. Oke, baik. 2 slide lagi, Mas Gerald. Silakan Mbak. Oke, saya lanjutkan. Nah, dari tadi saya sudah menjelaskan nih pentingnya tentang learning agility ya di organisasi terkait dengan perubahan di bisnis ya, kemudian juga korelasinya terhadap kinerja maupun kompetensi ya. Nah, oleh karena itu penting nih bagi organisasi agar bisa menerapkan ya learning agility, budaya learning agility ini di organisasi gitu. Ada beberapa cara, misalnya menyelaraskan tujuan organisasi ya dengan situasi yang sifatnya VUCA ini gitu. Karena kan orang yang memiliki learning agility itu sebenarnya dia harus paham tujuannya itu apa sih, target yang ingin dicapai itu seperti apa sih gitu, sehingga dia akan melakukan berbagai macam cara dan inovasi agar bisa mencapai target-target tersebut. Nah, harapannya tujuan organisasi ini disesuaikan nih dengan situasi perubahan-perubahan di eksternalnya juga sendiri seperti apa. Kemudian pastinya melibatkan peran nih dari pemimpin gitu, yang dapat mendorong perubahan secara berkesinambungan. Jadi peran pemimpin di sini mulai dari role model ya, kemudian juga pemimpin harus bisa menerima perubahan juga ya, kemudian juga sebagai feedback gitu. Jadi harapannya pemimpin selalu memberikan feedback secara berkesinambungan ya, karena tadi orang yang memiliki learning agility itu kan pengen seeking for feedback gitu. Jadi ketika feedback itu diberikan, ya harapannya juga bisa mengembangkan orang tersebut. Kemudian menyusun rencana pelatihan dan pengembangan yang berbasis penugasan gitu. Jadi pelatihan dan pengembangannya sekarang itu jangan cuma satu arah gitu, tapi sudah dalam bentuk yang berbasis penugasan gitu. Jadi penugasan yang diberikan penugasan-penugasan yang memang bisa mengembangkan kemampuan-kemampuan SDM-SDM di organisasi. Beri penghargaan yang berbasis pengembangan ide dan juga kreativitas gitu. Jadi ketika seseorang bisa memberikan ide-ide ya atau kreativitas atau cara-cara baru, langkah baru gitu ya, disitulah organisasi seharusnya bisa memberikan penghargaan. Jadi tidak hanya sekedar sekarang ini mungkin jangka waktu lah, berapa lama dia bekerja gitu, tapi lebih ke ide-ide dan kreativitas apa sih yang bisa dimunculkan oleh SDM gitu.
bentuk penghargaannya ini tidak harus dalam bentuk materi, bisa juga dalam bentuk social recognition. Kemudian memperkenalkan secara terus-menerus mengenai teknologi terkini gitu. Nah, ini supaya lebih agile juga ya, tentu harus diberikan paparan-paparan mengenai situasi dan teknologi terkini itu sekarang ini seperti apa sih. Dan terakhir mengedepankan keterbukaan informasi gitu. Jadi harapannya organisasi juga bisa membuat budaya yang memiliki keterbukaan informasi yang mudah didapat ya, sehingga SDM itu benar-benar memahami situasi seperti apa ya, ketika dia membutuhkan informasi-informasi baru juga dia bisa dapat dengan cepat mendapatkannya. Nah, kemudian kita sebagai individu itu juga ada baiknya nih meningkatkan learning agility-nya gitu. Jadi dari organisasi membangun budayanya, kita sebagai SDM ya itu juga berusaha untuk meningkatkan learning agility-nya. Mulai dari flexibility gitu. Jadi kita harus bisa menerima perubahan-perubahan nih. Situasi itu memang cepat berubah dan kita harus bisa menerima perubahan-perubahan tersebut gitu. Jadi jangan di comfort zone aja. Ah, saya udah nyaman dengan pekerjaan saya ini gitu. Saya kerjain ini aja, saya nggak mau kerjain yang lain gitu. Padahal bisnis sudah berubah. Speed nih, kita harus cepat gitu. Karena perubahan juga sangat cepat ya. Kita dalam bekerja itu bukan kerjanya cepat ya, tapi harus cepat dan sesuai gitu. Dan ketika kita sudah memiliki inovasi ataupun ide-ide baru, kita cepat nih untuk menerapkan ide-ide baru tersebut gitu. Jadi istilahnya jangan kelamaan mikir lah. Gitu. Terus experimenting gitu. Nah, ini kita berani untuk mencari langkah-langkah ya, mencoba berbagai macam langkah sehingga mendapatkan pendekatan yang paling sesuai itu seperti apa, yang paling efektif itu seperti apa. Kemudian interpersonal risk taking. Performance risk taking. Performance risk taking ini juga berani mengambil langkah ya, walaupun langkah itu atau cara itu memiliki resiko yang tinggi gitu, tapi kita berani apabila kita betul-betul memahami kayaknya ini yang paling tepat nih gitu. Kemudian interpersonal risk taking. Nah, kita juga harus berani nih berkonflik ya dalam hal yang positif gitu. Jadi harus berani mengeluarkan pendapat kita ya, jangan takut dengan perbedaan pendapat ya, karena itu sebenarnya yang membangun menambahkan kita tentang informasi-informasi baru dan bisa mengembangkan kita nih ketika ada perbedaan pendapat itu. Kemudian collaborating. Nah, ini juga kita berkolaborasi dengan banyak orang. Jangan cuma saya udah nyaman bekerja dengan si A gitu. Udah saya maunya kalau kelompok sama si A aja terus. Harus bisa berkolaborasi dengan berbagai macam orang gitu. Karena ketika kita mengenal orang lain, mungkin ada informasi baru yang kita dapatkan dari orang tersebut. Ada ilmu baru ataupun cara baru yang bisa kita dapatkan. Information gathering. Nah, pastinya kita selalu memperkaya ya dengan ilmu-ilmu terkini ya, hal-hal terbaru ya kita harus selalu memperkaya informasi yang kita miliki. Feedback seeking. Nah, ini juga terbuka terhadap feedback ya. Kalau di feedback oleh atasan, oleh bawahan juga boleh ya. Dengan rekan kerja itu kita anggap sebagai feedback yang positif yang kita gunakan sebagai cara untuk mengembangkan diri kita. Terakhir adalah reflecting, yaitu bagaimana nih kita bisa tetap merefleksikan diri kita nih, betul-betul memahami kita ini seperti apa ya, dan kemudian bagaimana nih cara terbaik untuk bisa menunjukkan diri kita di lingkungan gitu. Nah, itu adalah cara kita sebagai individu untuk meningkatkan learning agility-nya. Begitu untuk yang bisa saya sampaikan sore ini ya. Terima kasih Bapak Ibu, nanti mungkin bisa bertanya di sesi pertanyaan. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Inasya, luar biasa sekali ya, sharing yang sangat menarik ya. Waktunya juga pas, tadi kita juga sudah di-sharing mengenai jenis-jenis agility, ya, kemudian nanti bisa self-evaluation, kira-kira saya tipe kepemimpinan yang mana gitu ya. Kemudian tadi juga dibagikan tips-tipsnya gitu ya, bagaimana supaya kita bisa menjadi agile. Oke, sekali lagi terima kasih Mbak Inasya, luar biasa ya. Oke, supaya nanti kita bisa cepat masuk. Oke, terima kasih Mbak. Supaya kita nanti juga bisa cepat masuk ke sesi tanya jawab, mungkin kita langsung persilahkan saja pembicara hebat kita yang kedua, Pak Rofik. Oke, silakan Pak Rofik, waktu dan kesempatannya. Ya, terima kasih Pak Gerald. Ya Pak. Izin dulu ya, ini sharing ya. Share.
Baik, terima kasih Pak Girat, luar biasa dari Bu Inasa, presentasinya banyak hal yang saya dapatkan dari Bu Inasa. Baik, teman-teman semuanya, peserta Pojok Pintar Manajemen, izinkan saya memperkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Rofik. Sehari-hari saya adalah sebagai Chief Learning Officer di Pegadaian Corporate University. Oke, Bapak Ibu semuanya, saya kira tadi sudah banyak sekali yang disampaikan oleh Bu Inasha. Terima kasih sharingnya dan terima kasih juga waktunya dari PPM untuk mengundang kami dari PT Pegadaian untuk melakukan sharing. Apa yang mungkin kami lakukan di sini, mungkin perspektif di perusahaan kami, di industri kami, ya barangkali mungkin nanti saya kira masih jauh dari sempurna, ya jauh dari sempurna. Apa yang kami lakukan terkait dengan learning agility ini. Dengan forum sharing ini saya kira nanti kami khususnya dari Pegadaian akan terus ibaratnya meningkatkan pembelajaran di kami dalam perspektif learning agility ini. Rekan-rekan semuanya, mungkin sebelum saya masuk ke dalam materi inti terkait dengan learning agility ini, mohon izin untuk memperkenalkan kami PT Pegadaian, ya. Mungkin barangkali sudah banyak orang yang belum mengenal, ya. Mungkin sebagian sudah kenal, mungkin banyak sekali yang belum mengenal PT Pegadaian Persero di kami. Nah, orang mungkin mengenalnya kalau menyebutnya adalah Pegadaian, ya. Pegadaian itu biasanya orang Jawa menyebut Pegadaian. Tapi kalau industrinya sebenarnya kita sudah ada industrinya, yaitu industrinya adalah Pegadaian, ya Pegadaian. Kalau Pegadaian itu adalah PT Pegadaian Persero, tapi kalau industrinya adalah Pegadaian. Nah, kalau beberapa 1 tahun atau beberapa bulan terakhir ini, era pandemik ini, kami ada hal yang sangat mengganggu kami, ya. Banyak sekali ada penawaran online lelang, ya yang mengatasnamakan kami Pegadaian, ya. Jadi kalau ada penawaran lelang apapun ya bentuknya, tas branded ya Bu Inasa, ya jangan percaya kalau dari Pegadaian, atau mungkin sepeda Brompton ya Pak Gerard, ya itu pastinya bukan dari Pegadaian Pak Gerard. Jadi itu adalah kondisi kami yang memang era digital sekarang ini. Rekan-rekan semuanya, Pegadaian berdiri tahun 1901, ya berarti sudah hampir berapa nih, 100 tahun lebih, ya. Jadi melebihi dari Nyonya Menir berdirinya nih. Kami adalah badan usaha milik negara, salah satu badan usaha milik negara, dan visi kami bukan menjadi gade terbesar, justru visi kami sekarang sudah berubah, yaitu menjadi financial terbaik. Jadi kami tidak hanya masuk di gade saja, tapi kami ingin menjadi financial terbaik, ya, menjadi agen inklusi keuangan pilihan utama. Jadi proporsi yang Pegadaian, nama Pegadaian tidak semata-mata hanya usaha gade, tapi juga usaha-usaha lain yang termasuk dalam industri finansial. Ini adalah kami Pegadaian, ya. Jadi kami punya nasabah hampir di atas 14 juta. Kinerja kami cukup positif, ya. Ratingnya A+ untuk Pevindo, AAA, ya, menjadikan 3 lini bisnis. Bahkan kabar terakhir kami adalah kami merupakan penyumbang dividen terbesar nomor 7 untuk BUMN, ya. Jadi kami masuk 7 besar penyumbang BUMN terbesar, dividen terbesar di penyumbang dividen dari BUMN terbesar. Kami punya 4.000 outlet, kemudian ini sedikit berbeda juga. Dulu channel kami penjualan adalah hanya outlet. Kami berubah, kami mengembangkan melalui agen dan seterusnya. Jadi channel selling kami tidak hanya outlet saja, tapi adalah agen. Di samping juga adalah pasti channel digital. Kami punya karyawan cukup besar, ya, hampir 30.000, baik organik maupun anorganik. Kenapa kami sebutkan di sini? Karena ini berkaitan dengan learning agility yang diskusi kita pada sore hari ini. Ya. Lini bisnis kami adalah pembiayaan, tabungan emas, dan pembayaran. Jadi memang cukup beragam usaha kami.
mungkin yang paling fenomenal adalah tabungan emas, ya, di mana selama ini masyarakat mungkin identik Gade itu adalah Gade, tapi enggak, sekarang kita udah masuk ke mikro kredit, kemudian juga masuk ke tabungan emas. Ini kami sampaikan memang karena ini berkaitan dengan perubahan-perubahan dari PT Pegadaian dan kaitannya nanti dengan learning agility yang nanti kita bahas. Nah, inilah yang kami lakukan perubahan dalam 5 tahun terakhir ini, khususnya ya, kami membangun outlet, membangun agen, ya, kami bekerja sama dengan digital channel, Bukalapak dan seterusnya. Kami sinergi. Dan biasanya namanya dari dulu kita 5 tahun yang dulu tuh kita biasanya nunggu warung, tapi kita 2 tahun terakhir, 3 tahun terakhir kita betul-betul keluar dari kantor. Makanya kita ada marketing eksekutif, ada sales profesional, dan seterusnya. Nah, ini yang kami hadapi rekan-rekan semuanya, ya. Jadi Pegadaian memang orang beranggapan Pegadaian monopoli, ya. Padahal sudah hampir 10 tahun yang lalu bank itu masuk di industri gadai, ya. Bank itu masuk di industri gadai lewat bank syariah. Jadi bank syariah melalui bank syariah itu masuk ke bisnis gadai. Itu kita terbangun waktu itu hampir 15 tahun yang lalu, ya. Ya, ternyata bank syariah membuka usaha-usaha gadai. Sehingga inilah yang membuat kita mulai bangun dari tidur kita, ibaratnya seperti itu. Walaupun sebenarnya sejak lama pesaing-pesaing Pegadaian itu ada yang Pegadaian kecil, BPR dan sebagainya. Nah, di 5 tahun terakhir, ya, atau tepatnya 2016 itu pemerintah melalui POJK, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, membuka usaha pergadaian, jadi industrinya pergadaian. Banyak sekali gadai-gadai swasta masuk ke menyerang kami ibaratnya. Namun demikian hebatnya juga Pak, dari OJK meminta kami untuk mendidik mereka. Jadi kita mendidik para pesaing kita. Ya, jadi ibaratnya persaingannya tidak persaingan head to head lagi, tapi persaingannya sudah hiperkompetensi, hiperkompetitif, ya, seperti itu. Nah, terakhir 3 tahun terakhir barangkali, ya, itulah muncul apa yang disebut dengan fintech, ya. Fintech ini juga menggerogoti kami, ya. Tidak hanya kami saja sebagai lembaga keuangan non bank, tapi juga perbankan, ya. Bahkan bank-bank itu sudah diperkirakan akan kolaps dan seterusnya karena ada fintech ini. Satu-satunya jalan banyak sekali bank-bank itu berkolaborasi dengan fintech ini, ya. Itulah kondisi industri pergadaian yang memang sangat dinamik, ya, sangat dinamik, sehingga inilah yang melatar belakangi kita harus melakukan berbagai upaya perubahan. Mungkin sedikit perspektif yang tadi disampaikan oleh Ibu Inasa, bahwa kalau Inasa melihat dari sisi individu, saya akan melihat dari sisi apa yang kami hadapi sekarang dan kami lakukan. Bahwa sekarang tren perkembangan organisasi adalah agile organization. Mungkin rekan-rekan juga sudah sering mendengar kata-kata agile organization, ya. Di sini ada gambar today dan future, ya, berbeda banget, ya. Seperti contohnya, ya, sekarang misalkan di point manager on, team and people. Tapi kalau yang masa depan, bukan masa depan sebenarnya sekarang, ya. Yang future ini sebenarnya sudah diterapkan di beberapa organisasi, banyak sekali, terutama di startup, dan diimplementasikan juga di kami, ya. Nanti saya akan sedikit cerita terkait dengan ada organisasi kami yang namanya Transformation Office, di mana mengimplementasikan agile organization ini. Jadi agile organization ini lebih banyak menggunakan project, timnya adalah tim squad, dan di situ faktor learning di situ sangat menarik karena learning di situ sangat dynamic, sangat speed tinggi dan sebagainya. Karena salah satu syarat di dalam agile organization, ya, pastinya adalah kuncinya, keywordnya adalah learning agility, ya. Ini juga saya sampaikan juga dalam kesempatan ini di sisi lain, bahwa memang kalau kita bicara teknologi, ya, itu kita terus di belakang, ya. Human adaptability-nya pastinya di belakang dibandingkan dengan teknologi. Ini menjadi PR kita, ya. Kita nggak bisa, kadang-kadang kita organisasi sudah lari ke 6, kita masih ke 3, kita masih ke 4. Ini tantangan organisasi, termasuk jadi kami. Banyak sekali perubahan teknologi yang betul-betul kami tergopoh-gopoh juga untuk mengikutinya.
termasuk juga yang fintech tadi itu kan salah satunya karena faktor teknologi, ya, faktor teknologi. Belum proses-proses bisnis kita yang memang sangat ibaratnya sangat tergantung juga pada teknologi, dan ini butuh suatu effort, suatu adaptability, suatu learning dari masing-masing individu karyawan kita. Ini juga sangat menarik. Jadi kami juga memantau, kalau tadi disebutkan ada VUCA, kemudian ada industri 4.0, education juga ada 4.0, di mana para karyawan kita, saya melihatnya dari karyawan ya, mungkin dari lembaga pendidikan seperti BPM juga sama saya kira, tapi ini kami rasakan juga karyawan kita, apalagi adanya Mr. COVID ini, betul-betul ini yang tadinya mungkin akan berlangsung tahun depan atau mungkin tahun ini langsung dalam waktu 6 bulan, seperti ini yang kami lakukan. Jadi itu belajar tuh di manapun secara personal ya, lebih personal ya, personal. Jadi kita nanti akan berkembang, kami di Pegadaian, jadi tidak materi pelatihan atau pelatihan-pelatihan itu tidak untuk semua blanket, itu bukan, tapi sangat individual, sangat individual. Terus kemudian flexible delivery, makanya kami membangun teknologi, kemudian juga tadi yang disebutkan juga ada coaching dan sebagainya, ada peer dan mentor, itu yang kami lakukan, memperbanyak peer dan memperbanyak mentor, memperbanyak coach di korku kami. Ini yang saya ceritakan tadi tentang agile organization, bahwa di PT Pegadaian karena memang banyak sekali perubahan-perubahan dan kita harus cepat ya. Oleh sebab itu kami melakukan transformasi ya, transformasi kami menjadi financial company. Salah satu strategi yang kami lakukan adalah men-split organisasi menjadi 2. Jadi kami punya satu organisasi yang business as usual seperti kami Korpu, kemudian HC itu di business as usual ya. Tapi ada juga kami membentuk namanya transformation office ya. Di mana transformation office ini adalah divisi, ada beberapa divisi ya yang dikepalai oleh Chief Transformation Officer ya, di mana menerapkan agile organization. Di mana agile organization ini adalah salah satunya adalah menggunakan Scrum mindset dan design thinking, kemudian mungkin pernah dengar squad ya, mungkin dari rekan-rekan semuanya peserta di sini menerapkan juga tentang squad tim dan sebagainya, dan juga performance management sistemnya tidak 6 bulan, tidak 1 tahun, tapi adalah 3 bulan yang namanya objective key result dan seterusnya. Nah, ini transformation office ini seperti startup di kami ya, seperti startup di kami. Jadi produknya itu bisa cepat dibandingkan dengan harus ke holding, ke induknya. Inilah beberapa produk inovasi yang kami lakukan dari hasil agile organization, di mana pastinya di sini sangat intens banget terkait dengan learning, termasuk learning agility-nya tadi ya, karena memang timnya namanya tim squad itu Pak Ibu, tim squad itu adalah tidak ada atasan bawahan ya. Tidak ada atasan bawahan. Satu tim itu mulai dari developer, business analyst, tester, kemudian dan sebagainya. Jadi satu. Jadi keputusannya sangat cepat ya. Keputusannya sangat cepat. Barangkali pernah mendapatkan pelatihan Scrum Master, kemudian design thinking, seperti itu yang kami lakukan di Transformation Office. Ya, ini adalah beberapa produk kami yang sudah kami keluarkan seperti Gade tabungan emas, Gade on demand, Gade efek, Gcash, dan seterusnya. Dan ini sebagian besar memang berbasis teknologi. Kami sadar ini bahwa apa yang kami lakukan terkait dengan transformasi digital ini, selain tadi membangun internal juga memang membangun ekosistem. Jadi memang kami membangun ekosistem di tempat berhubungan dengan perusahaan yang lain seperti BRI, kemudian juga startup yang lain, OB, kemudian Dana, dan seterusnya. Nah, sekarang kita masuk ke bagaimana implementasi di kami ya, di learning agility kami, di kami sebagai pengelola learning Pegadaian Corporate University. Ada 3 hal yang memang menjadi concern kami sebagian sudah kami lakukan, sebagian masih dalam tahap pelaksanaan, mungkin tahun depan kita akan rencanakan ya.
Yang pertama adalah secara metode kami akan terus menerapkan blended learning system ya. Saya kira teman-teman juga kalau di bagian training tahu, Korpu juga tahu saya kira blended learning system di mana kami akan mengedepankan bukan di kelas tapi adalah di assignment, kemudian di on the job training dan seterusnya. Jadi generik metode blended learning system di mana 70-20-10 kita akan terus kita perkuat ya. Sekarang beberapa hal pelatihan sudah kami lakukan blended learning system. Kemarin kami ada pelatihan khusus manajemen training, development program sprint ya. Sprint itu untuk teknologi. Jadi manajemen training khusus TI ya. Di mana 1 hari 2 hari mereka di coach Jumat Sabtu. Kemudian Senin sampai Kamis mereka fully ikut langsung kerja, assignment, masuk squad yang tadi saya sampaikan. Ya. Seperti itulah pola-pola bekerja, pola-pola learning nantinya kita ke depan. Jadi classical mungkin sedikit banget ya, 10% tadi saya sampaikan. Bahkan kalau misalkan itu di-blended dengan digital sekarang, mungkin classical sudah nggak ada, ya, virtual class aja dalam bentuk digital learning. Ya. Kemudian juga kami pasti akan mendekatkan experiential learning yang tadi disampaikan oleh Bu Inasa tadi, masalah collaborative learning dan sebagainya. Yang terpenting juga metodenya kami akan mengukur learning performance-nya ini. Dan kita akan dorong terus learning culture kita. Itu adalah satu perspektif yang atau metode yang terus kita akan perkuat. Di dalam kurikulum kita semakin lean ya. Makanya kami akan pelatihan-pelatihan kami tidak akan melakukan sepanjang cukup lama, kecuali fresh graduate ya. Kecuali fresh graduate itu kita akan cukup lama. Tapi kalau sudah bekerja kami semakin sedikit, semakin moduler, semakin personalized yang tadi disampaikan ya, semakin pribadi-pribadi. Jadi kami biasa melakukan pelatihan 1-2 orang biasa. Kami memberi semacam materi cuma 2-3 orang biasa seperti itu. Termasuk juga micro learning. Kalau micro learning materinya tidak cukup lama, tidak cukup panjang. Biasanya kan kalau e-learning kan cukup panjang ya, sekitar 10 menit, 15 menit. Ini cukup 3 menit, 2 menit dan seterusnya. Nah, seperti yang tadi disampaikan Bu Inasa juga kami juga ada rencana pakai artificial intelligence untuk tapi belum kami lakukan, terserah kami akan lakukan tahun depan. Teknologi kami sudah punya, yaitu bagaimana implementasinya kalau di kami ini adalah bagaimana misalkan si A setelah mengikuti pelatihan A gitu atau dari human capital menyatakan ada kelemahan di kompetensi A gitu, kemudian dia ikut pelatihan A, kemudian nilainya ternyata bagus, kemudian akan disarankan oleh mesin ini kemana. Itu sudah akan kami lakukan di tahun depan. Teknologinya insya Allah kami sudah punya. Nah, kemudian yang terpenting juga adalah terkait dengan teknologi yang terus kita bangun, karena memang teknologi terus berkembang, learning teknologi, kemudian data analytical, dan sebagainya, learning management system, seperti yang tadi disebutkan IA, IR, dan sebagainya, kita akan terus kembangkan. Inilah sebenarnya gambaran dari kami, bagaimana sih learning agility di kami. Ya. Ini adalah sebuah tim squad yang kami sebutkan sana, tiap pagi dia stand up meeting, kemudian mereka melakukan semacam wrap up gitu ya, wrap up setiap pagi dan sore dan seterusnya. Lingkungan kerja juga dibikin open space supaya prinsip-prinsip learning agile itu tidak menjadi hambatan. Inilah yang gambaran yang kami lakukan ya, kami lakukan di tim transformation office ya. Ini adalah di Setiabudi, di sana banyak ratusan pegawai kita, anak-anak muda kita, ada yang baru, ada yang manajemen training yang baru dan sebagainya, dan hampir sebagian latar belakang IT ya, sebagai IT, dan di sanalah startup produk-produk baru kita dibangun ya. Ini tempatnya di Setiabudi ya, Setiabudi kita ada tempat khusus ya, tempat khusus 1 lantai kalau nggak salah seperti itu, dan mereka akan bergabung di sini menjadi sebuah tim squad ya di dalam pengembangan produk kita. Ini adalah learning activity gambaran kita ya. Memang kami seperti yang tadi kami sampaikan, memang learning activities kita yang lebih operasional day to day terkait dengan agility ini adalah dimulai sebenarnya tahun 2018 di kami.
Jadi kami melakukan assessment tahun 2018 dan salah satu variabelnya salah satu hal yang kita ukur memang learning agility. Kebetulan waktu 2018 saya di Human Capital ya, saya SVP di sana dan melakukan assessment hampir keseluruhan pegawai kita ya. Dan salah satu itemnya adalah memang kita mengukur learning agility. Jadi memang learning agility memang kita sudah pantau di 3 tahun terakhir, mungkin sebenarnya sudah 5 tahun terakhir barangkali. Tapi kami mengimplementasikan di tahun 2018 dimulai dengan melakukan assessment ya, melakukan assessment learning agility. Dan ini learning agility ini kita gunakan terus di dalam rekrutmen manajemen training, manajemen development program. Kami menggunakan salah satu hal yang diukur adalah learning agility. Kemudian kami melakukan apa yang disebut dengan intervention management. Ya. Intervention management, kami lakukan berbagai hal, kami membangun kurikulum, membangun training, dan sebagainya. Inilah beberapa hal yang sudah kami lakukan beberapa tahun terakhir. Ada leadership, ada Scrum Master, ada coaching, mentoring, dan seterusnya yang mungkin bagi pengelola training ini hal yang umum, tapi ini adalah bagi kami ini ada latar belakangnya mengapa kami melakukan ini. Sorry, saya potong sebentar, Pak Raufik. Ya. Mau mengingatkan waktunya lagi. Ya, oke, makasih Pak Kirat. Ya, oke. Terus kemudian terakhir yang mungkin ini yang data yang terakhir yang kami punya dengan adanya Mr. COVID ini betul-betul memang ada hikmahnya, terus terang ya. Kalau dulu kami antara digital learning sama in-class itu ya sekitar, kami sudah melakukan digital learning sebelumnya, tapi perbandingannya 20-80. 80 masih in-class ya, 20 digital learning ya. Tapi sampai hari ini, sampai bulan Agustus 2020, kebalikannya ya, 12% atau 1 hari itu hanya untuk in-class. Itu sisa-sisa di bulan Januari, Februari. Ya, Januari, Februari. Tapi bulan Maret itu kami sudah langsung off-kan dan langsung kami lakukan digital learning. Makanya digital learning ini salah satu sebenarnya yang menjadi perhatian kita, karena learning itu harus jalan, learning agility kita juga harus cek dan sebagainya. Bagaimana kemampuan teman-teman ternyata cukup tinggi antusiasmenya di dalam belajar ini, sehingga sampai hampir 7,5 Mendes itu kita akumulasikan untuk digital learning. Ini adalah digital learning kita, memang kita alhamdulillah sih 2 tahun 3 tahun kita sudah membangun teknologi, kita punya knowledge management system, kita punya guide library dengan ribuan judul, kita punya e-learning dengan ratusan modul digital, kita punya kerjasama dengan marketplace dan sebagainya, ya, dan kerjasama dengan subscribe yang aplikasi di luar, kita alhamdulillah kita sudah punya, sehingga kita lakukan berbagai hal terkait digital learning pas kebetulan ada Mr. COVID ini. Ini adalah salah satu dokumentasi kami ya. Kami betul-betul melakukan perubahan yang signifikan di dalam tetap mempertahankan learning kita ini, termasuk learning agility-nya ini. Kami mengkonvert seluruhnya ke dalam bentuk virtual. Bahkan taksiran yang merupakan hard skill, kami lakukan secara virtual. Kami e-assessment kami lakukan virtual. Ya. Bahkan manajemen training pun ini full hampir 6 bulan ini mereka dilakukan dengan virtual. Ya. Termasuk juga ini yang kami sasar juga di dalam learning ini adalah terkait dengan teman-teman outsourcing, di mana mereka juga melakukan learning digital learning ya. Bagaimana mereka gembiranya, mereka ternyata antusias mereka digital learning itu cukup tinggi. Ini gambar ini menunjukkan ini sertifikat yang mereka dapatkan. Ini adalah beberapa achievement, Pak. Learning agility salah satu yang tadi disampaikan oleh Ibu Inasya adalah terkait dengan kreativitas dan sebagainya. Kami terus mendorong kreativitas teman-teman melalui Guardian Innovation Award ya. Kami ikutkan teman-teman ke TKMPN. Saya kira teman-teman juga sudah tahu. Kita beberapa kali mendapatkan TKMPN ini. Dan beberapa achievement juga kami peroleh atas kinerja secara keseluruhan, baik bisnis maupun juga learning kita. Saya kira itu dari kami. Ini menutup dari presentasi ini adalah dari Jeff Wells ya.
Artinya seperti yang tadi disampaikan oleh Ibu Inasa, learning agility memang salah satunya memang kita harapkan kita ada speed learning. Itulah yang memang kita dorong, kami dorong dari PT Pegadaian, seluruh karyawan itu melakukan speed learning. Salah satu wujud dari implementasi dari learning agility ini. Karena kalau nggak speed learning, dengan kecepatan perubahan yang kami hadapi, ya pasti tidak akan support bisnis lah seluruh karyawan kita. Saya kira itu. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Minta masukan dari rekan-rekan semuanya. Terima kasih Pak Girat. Terima kasih sekali Pak Rofik, luar biasa. Ya, saya kira ini sharing yang sangat bermanfaat sekali, karena memang Pegadaian ini pasti menjadi contoh ya, bahwa perusahaan yang kita pikir hanya Pegadaian ternyata bisnisnya begitu luas dan bisa kemana-mana gitu, luar biasa sekali ya. Dan dari sharing Pak Rofik ini menunjukkan bahwa kita nggak bisa nuntut individu untuk mulai agile, ya itu harus diinisiasi oleh perusahaan gitu ya Pak Rofik ya. Oke, mantap sekali. Oke, saya kira banyak sekali yang sudah tidak sabar untuk mau bertanya, jadi kita langsung saja buka sesi tanya jawab. Dari yang pertama saya lihat resen ini ada, kalau nggak salah Ibu ya, Ibu Amilah. Silakan Ibu Amilah untuk mengajukan pertanyaannya. Mau ke siapa dan pertanyaannya seperti apa, silakan. Halo Ibu Amilah. Assalamualaikum. Oke, salam Bu, silakan Bu. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Mohon maaf tadi kurang cepat soalnya belum bisa ngomong, masih di mute. Ya, saya akan terima kasih atas pertanyaannya dari Bu Inasa dan juga Bapak. Saya ingin menanyakan misalnya nih ya, kita sebagai leader nih, kebetulan saya juga masih muda, terus ya baru aja gitu, jadi masih belajar. Misalnya kita ada di posisi seperti ini, kita punya tim gitu. Katanya tuh kita kan kalau menempatkan seseorang dalam sebuah fungsi harus dimulai dari strength-nya dia, dari kekuatannya dia, dari passion-nya dia, supaya everything's gonna be okay, gonna be easier, apapun yang terjadi, karena dia udah suka, udah passion, udah ya pokoknya kekuatannya dia. Kebetulan dia nggak ada strength di function itu gitu. Terus kemudian kita juga udah ngasih apa sih kayak training lah gitu, 2 minggu sekali seperti itu. Tapi dia tuh belum achieve OKR-nya, belum achieve targetnya, KPI-nya gitu. Nah, sebagai leader kita tuh harusnya bagaimana ya? Apakah kita harus meninggalkan dia dalam tanda kutip di stasiun yang lama atau bagaimana gitu? Karena kan agility ini sebenarnya apa ya? Kalau kata orang Jawa tuh kayak dua gayanya perusahaan kan. Maksudnya kita juga butuhnya cepet. Agile ini memang trainable, tapi kan setiap individu butuh waktu. Nah, tapi kita maunya cepet. What should we do gitu? Jika ada di posisi seperti ini. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Amila. Mungkin kita tampung dulu pertanyaannya ya, 3 penanya. Oke, ini mudah-mudahan saya nggak salah ini urutannya ya. Yang kedua Pak Troy Sarayar. Silakan Pak Troy, pertanyaannya. Mau ke Bapak atau Ibu siapa dan pertanyaannya seperti apa? Oke, Pak Troy. Oke. Ya, terima kasih Pak atas kesempatannya Pak Gerard. Pertanyaan saya sampaikan buat Ibu Inasia ya Bu ya. Oke, webinarnya sangat menarik, topiknya sangat up to date ya dengan kondisi kita saat ini, ya, dengan learning agility ini. Yang saya tanyakan adalah learning agility ini sebenarnya benda apa sih Bu? Dalam arti apakah dia personality, seperti tadi di beberapa slide Ibu disampaikan bahwa dia punya karakter tersendiri. Nah, apakah dia personality, trait, atau apakah dia bagian dari kompetensi, atau juga mungkin apakah dia mindset gitu loh Bu. Sehingga pertanyaan saya berikutnya adalah, kalau saya menduganya tadi Ibu menyampaikan adalah lebih ke personality, lebih ke karakter. Nah, kalau karakter base berarti kan akan sulit bagi kita untuk bisa mengembangkan learning agility ini sendiri. Yang bisa kita lakukan optimal adalah mengidentifikasi siapa yang memang punya bakat untuk bisa cepat tampil sebagai orang-orang yang agile. Itu satu. Terus yang kedua kaitannya dengan inteligensi, Bu. Karena namanya learning. Saya pernah baca di salah satu literatur juga, disampaikan bahwa salah satu syarat orang bisa lebih agile itu adalah memiliki learning agility adalah
apabila memang punya batas minimal inteligensi tertentu, terutama dalam hal ini adalah fluid intelligence. Demikian Bu Inessa. Terima kasih atas perhatiannya. Oke, pertanyaan yang luar biasa Pak Troy. Makasih, kita tampung dulu ya Pak. Oke Pak, kita tampung dulu satu lagi. Kesempatan kita berikan, mudah-mudahan nggak salah juga, urutan berikutnya adalah Ibu Anissa Azura. Silakan, pertanyaan mau ditujukan ke siapa dan pertanyaan seperti apa. Silakan Bu. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Pertanyaannya ingin saya tujukan ke Mbak Inesha tadi. Jadi tadi kan sempat dijelaskan ya bahwa salah satu cara untuk menerapkan learning agility ini adalah dengan menyusun rencana pelatihan yang berbasis penugasan. Tapi seringkali yang saya temukan adalah pelatihan yang berbasis penugasan ini dirasa sebagai suatu pekerjaan tambahan oleh karyawan, gitu. Nah, di sini mungkin adakah strategi atau langkah yang bisa dibagi ke kita terkait bagaimana sih cara menyusun penugasan ini supaya tidak terasa sebagai pekerjaan tambahan, gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu. Pertanyaan yang luar biasa juga. Oke, mantap sekali. Oke, jadi sudah 3 penanya pertama, jadi kita beri kesempatan dulu pada pembicara untuk menjawab. Karena 2 pertanyaan yang terakhir itu ditujukan buat Bu Inessa, kayaknya pertanyaan pertama mungkin kita beri kesempatan pada Pak Taufik untuk menjawab. Jadi, boleh ya Pak ya? Ya, oke. Oke Pak, jadi tadi pertanyaan yang pertama, kalau ada nih anggota tim kita yang nggak achieve, tadi menurut Bu Amila kita sudah coba cara ini, cara itu gitu ya, tapi dia belum achieve juga. Ini bagusnya diapain sih Pak? Karena kan Bu Amila bikinnya agile-nya harus cepat gitu ya, untuk mencapai target. Oke, silakan Pak Rofin. Mungkin ada yang bisa di-sharing, silakan Pak. Ya, oke. Makasih Pak Gerard ya. Jadi memang kita juga menghadapi hal yang sama, saya kira setiap organisasi ya di PT Pegadaian juga menghadapi hal yang sama, seperti yang tadi disampaikan oleh Ibu Amilah ya. Jadi memang secara umum kami memang melakukan beberapa langkah ya, langkah mulai dari implementasi Netbox, kemudian namanya program improvement personal ya, itu juga kita punya ya. Jadi misalkan secara umum misalkan dia sudah nggak achieve, maka kita geser misalkan salah satunya adalah ini tidak hanya achieve aja, tapi juga misalkan ada masalah dengan misalkan kondisi kesehatan dan seterusnya. Itu biasanya kami ada beberapa langkah, namanya kami punya program namanya PIP, program improvement personal ya, sampai misalkan memang dia kondisinya memang di bawah, dia ada perubahan di Netbox ya, kemudian ada perubahan di status formasi pegawainya ya, itu seperti dilakukan. Namun demikian memang kalau saya boleh menyinggung, memang terkait pertanyaan tadi yang leader ini juga sedang kami lakukan Bu Amilah. Jadi memang kami sekarang lagi jalan nih coaching leader itu berbagai hal, entah itu menghadapi performance, itu menghadapi bisnis. Kita lagi besar-besaran juga melakukan coaching supaya sebagai leader kita punya ilmunya ya, kita lagi jalan. Kalau dulu kita sudah melakukan dulu pernah jalan coaching ya, coaching yang supportive coaching ya. Tapi sekarang kita lebih banyak ke directive coaching. Directive coaching itu kan gabungan antara coaching dengan mentor ya. Karena sebagai leader kadang-kadang kalau hanya coaching aja, hanya mendengarkan mungkin nggak tepat ya. Gregetan juga ya, kita ingin mengasih masukan di sana sini. Makanya kami sekarang lagi jalan directive coaching, di mana dengan directive coaching ini selain seorang leader itu banyak mendengar, tapi dia seorang leader dia juga memberi semacam arahan gitu ya, arahan mentoring ya, arah mentoring. Nah, di situ saya kira mungkin bisa menjadi perspektif lain ya. Jadi tidak hanya fully coaching, tapi mungkin lebih tepat juga kita coba directive coaching. Dan ini sedang kami kerjakan. Mungkin itu Pak Gerard. Makasih. Terima kasih Pak Taufik. Jadi tips yang semoga bermanfaat buat Bu Amila. Nah, ini bisa dicoba nih Bu. Mungkin dengan teknik coaching dan padukan tadi dengan teknik mentoring, karena kita mungkin pikir kita sudah lakukan semua hal, tapi mungkin tekniknya belum tepat, sehingga kita belum bisa lihat hasilnya. Nah, jadi bagusnya kita pastikan dulu bahwa teknik yang kita lakukan ini memang sudah tepat ya.
sesuai dengan bagaimana itu coaching, bagaimana itu mentoring, atau bagaimana itu digabungkan. Oke, terima kasih Pak Rofik sekali lagi. Mudah-mudahan bisa langsung di copy paste oleh Bu Amilah. Oke, berikutnya, pertanyaan berikutnya, apakah perlu saya ulang Mbak Inasya atau sudah bisa langsung dijawab? Dua Boleh, pertanyaan silakan, berikut. langsung jawab aja Pak. Silakan. Oke, tadi dengan Bapak Troy, betul ya? Ya, dengan Pak Troy. Ya, baik. Baik, Bapak Troy, intinya adalah sebenarnya learning agility itu apa sih? Itu ya pertanyaannya ya, Pak ya. Nah, sebenarnya memang Pak, learning agility itu intinya itu adalah kemampuan ya untuk belajar nih, seseorang memiliki kemampuan dengan cepat gitu. Memang pasti di dalamnya itu terdiri atas IQ, Pak, gitu. Ini salah satu yang mempengaruhi kemampuan belajarnya dia gitu. Tapi di satu sisi learning agility ini harus ada willingness-nya dari orang tersebut gitu. Jadi ada willingness-nya dari orang tersebut untuk mau terus belajar dan berkembang. Jadi nggak hanya sekedar IQ-nya tinggi gitu ya, tapi keinginan dia untuk terus belajar dan berkembang inilah yang membangun si learning agility juga gitu. Memang ketika IQ ya entah itu fleet intelligence-nya yang sangat berpengaruh ya, tapi kalau misalnya orang tersebut tidak ada keinginan untuk berkembang ya, dia sudah converted aja di situ aja, nggak stuck aja di situ, maunya di situ aja, nggak berani untuk pindah kemana-mana ya, itulah yang menurunkan learning agility sebetulnya. Jadi ada willingness dalam diri dia, ada dorongan dalam diri dia sendiri ini yang mempengaruhi learning agility gitu. Nah tentunya dia menggambarkan karakter-karakter. Jadi learning agility ini bukan karakter, tapi dia nanti akan membentuk karakter seperti apa sih di lingkungan sebetulnya gitu. Jadi ketika seorang memiliki learning agility yang tinggi, nanti karakter di lingkungannya, terutama kita mungkin terkait pekerjaan ya. Di pekerjaan tuh seperti apa sih gitu. Tadi ada yang lebih aktif ya dia, kemudian dia mungkin tipe pemimpinnya setting gitu, itu yang tadi dijelaskan gitu. Jadi pertanyaan Pak Troy itu tadi, learning agility itu apa? Itu adalah merupakan suatu kemampuan belajar, di dalamnya itu IQ, Pak, gitu. Itu betul sekali, Pak, di dalam learning agility itu IQ. Apakah bisa diukur dengan IQ? Bisa, tapi kita harus melihat juga willingness-nya dia, ya. Nah, ini yang sifatnya adalah mungkin traits-traits kepribadian seseorang, gitu. Itu dilihat dari dorongan diri dia, ya, entah itu achievement orientation-nya seperti apa, ya, adaptasi dia seperti apa, gitu. Nah, itu yang akan membangun learning agility, gitu. Begitu mungkin Pak Troy Sarayar, ya. Silakan lanjut ke pertanyaan berikutnya, Mbak Inasya. Baik, dari Ibu Anissa, betul ya. Pertanyaannya adalah sebenarnya intinya kan gimana sih membangun budaya learning agility itu gitu. Tadi Pak Rofik banyak sekali mencontohkan ya cara-cara untuk mengembangkannya gitu, bahkan di Pegadaian sudah diterapkan gitu ya, mulai dari ada open space ya, ada morning briefing gitu. Nah itu sebetulnya memang betul cara-cara untuk membuat budaya agile ini gitu. Nah, salah satunya tadi dijelaskan saya menyampaikan pelatihan bentuknya penugasan gitu. Sebenarnya kan ini untuk membangun bahwa pelatihan itu tidak hanya sekedar satu arah nih gitu. Tadi Pak Rofik banyak menjelaskan banyak cara sebenarnya pelatihan ini gitu. Ada yang sifatnya penugasan, ada yang coaching gitu ya. Nah, penugasan ini salah satu cara pengembangan seseorang supaya dia bisa menerapkannya langsung ke pekerjaan gitu. Ketika dia bisa menerapkan langsung pekerjaan itu ilmu yang dia dapatkan dia bisa langsung praktekkan dan itu sangat bermanfaat sebenarnya. Tidak hanya untuk SDM-nya, bahkan untuk organisasi gitu. Nah, ketika SDM ini merasa pekerjaan tambahan, nah itulah organisasi sistem ya, di mana penugasan-penugasannya itu seharusnya yang bisa berkaitan dengan penugasan dia juga, target dia juga gitu. Jadi tugas dia selesai, target organisasi ini harusnya bisa berkembang juga gitu. Nah, itulah sistem yang harus disiapkan gitu. Tentunya kalau misalnya memang diperlukan adalah berikan penghargaan-penghargaan. Gitu. Penghargaan ini tadi saya sampaikan tidak perlu dalam bentuk materi gitu, karena kalau materi perlu budget khusus atau kita harus memperhitungkan efisiensinya juga gitu ya. Tapi dalam hal recognition ya, bisa dalam bentuk hal apapun social recognition itu gitu. Nah, ini yang bisa mendorong ya supaya orang-orang itu bisa menyelesaikan pelatihan-pelatihannya, pengembangan-pengembangannya, bahkan walaupun itu dalam bentuk penugasan begitu. Gitu mungkin yang bisa saya sampaikan Mas Gerard dan Ibu Anissa.
Mungkin ada tambahan, terima Pak? kasih. Bisa izin? Silakan, Pak. Ya, mungkin ini sharing juga ya terkait dengan yang tadi pertanyaan terakhir di Bu Anissa ya. Bagaimana supaya penugasan itu ada para pegawai itu engage terhadap penugasan ini. Benar apa yang dikatakan oleh Bu Inasa tadi, memang salah satunya memang insentif ya. Dan itu memang kami lakukan terus terang. Kami di Pegadaian juga melakukan insentif itu, termasuk dengan reward recognition ya, di mana kita ada beberapa poin tertentu, skor tertentu waktu learning itu mereka akan mendapatkan top up tabungan emas ya, sekalian mendukung produk Pegadaian sendiri. Tapi memang benar apa yang dikatakan oleh Bu Inasa tadi bahwa banyak hal yang tidak harus dalam bentuk uang. Ini kami lakukan. Kebetulan kami banyak sekali lagi jalan ini ya penugasan, bukan penugasan sebenarnya, tapi tugas termasuk tugas tambahan ya, yaitu adalah kita besar-besaran membentuk change agent. Change agent itu apapun dilakukan change agent. Kita ada performance ya, performance review, change agent woro-woro ya, woro-woro, ayo gerakan. Ada program terkait dengan culture, change agent jalan, ribuan change agent. Betul-betul luar biasa pekerjaan change agent kita yang lagi jalan sekarang ini. Salah satunya yang dilakukan ya, oleh kita, memang karena ribuan kita nggak mungkin menggunakan dana cukup besar itu. Salah satunya adalah non-financial, yaitu dengan memberi semacam sertifikat, ya, tanda tangan langsung, tanda tangan basah direksi kami. Direksi kami tanda tangan basah langsung. Ya. Jadi itu orang mungkin nggak perlu uang ya barangkali, tapi ditandatangani langsung oleh direksi, tanda tangan basah ya, tidak dicap begitu ya, ribuan, dan direksi kami punya komitmen ini saya tanda tangan basah supaya mereka tertarik. Itu barangkali mungkin bisa dilakukan yang murah meriah. Tinggal kita ngomong aja ke direksi, Pak, capek dikit ya Pak ya. Tapi itu mungkin yang kami lakukan juga. Yang kedua mungkin juga murah meriah juga adalah sebenarnya penugasan ini mestinya itu dicatat di dalam Human Capital Information System. Ya, kalau itu dicatat, kami catat. Jadi misalkan dia seorang change agent, ya, dia dimasukkan di dalam kurikulum vitae change agent. Jadi mereka pasti akan engage gitu ya, engage terhadap program-program ini. Alhamdulillah sih sebenarnya yang ngeluh sih iya, capek iya, tapi mereka dicatat di Human Capital Information System kita. Saya kira itu sebuah hal yang luar biasa bagi mereka. Wah, saya punya kurikulum vitae seperti ini, ada penugasan seperti ini dan sebagainya. Ini sih yang kami lakukan. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Rafiq. Saya kira tadi buat Bu Anissa sudah lengkap sekali ya tips-tips yang bisa coba dilakukan dulu dalam memberikan penugasan kepada anggota timnya. Luar biasa dari Pak Troy juga tadi, faktor kemauan yang paling penting Pak ya. Karena walaupun dia cerdas, tapi kalau nggak mau nih repot juga jadi menggerakkannya. Oke, Pak Troy masih mau nanya, tapi mungkin kita keep dulu karena banyak juga yang mau nanya. Nanti kalau ada waktu lagi, tapi sebentar lagi pada Pak Troy. Selanjutnya adalah Bapak Fauzi Alifi, kalau nggak salah ya. Bapak, silakan Pak Fauzi. Mau bertanya kepada siapa dan pertanyaannya seperti apa, silakan. Halo, selamat sore. Oke, silakan Pak. Sepertinya ada sedikit gangguan. Pak, mengenai bahasan terkait dengan learning agility seperti itu. Ya. Oke, apakah suara saya cukup terdengar, Pak? Agak putus-putus, Pak. Boleh diulang lagi, Pak? Agak putus-putus ya, Pak. Oke, baik. Jadi menarik, Pak, terkait dengan bahasan sore ini dari Pak Rafiq dan juga Bu Inasa mengenai learning agility. Nah, di sini yang ingin saya tanyakan adalah, ingin lebih tepatnya mungkin minta tips ya dari Pak Rafiq maupun Pak Inasa. Karena saya menemukan kondisi di mana kita mencoba untuk menerapkan learning agility, namun berada di posisi bahwa banyak karyawan kita itu belum mau gitu ya. Jadi bagaimana sih change mindset seperti itu? Terlebih lagi dari segi employee itu kebanyakan dari segi usia itu berada di usia-usia lanjut gitu. Tapi biar gimana pun proses learning itu kan harus berjalan. Nah, mungkin boleh bagi tipsnya Pak Rafiq dan juga Bu Inasa mengenai dari orang tidak mau menjadi mau gitu. Jadi lebih kepada change mindset untuk learning agility. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih Pak Fauzi. Kita tampung dulu, Pak. Kemudian penanya berikutnya Bapak Laurentius Mahendrio. Silakan Pak Laurentius.
Oke, selamat sore Pak Gerald. Mohon maaf, kamera saya off karena emang kayaknya laptop saya tidak aktif ini. Silakan. Pertanyaan saya tujukan ke Pak Rofik ya, spesifik. Pak Rofik, saya mau bertanya mengenai gini, struktur organisasi perusahaan yang konvensional kan cenderung deep ya, dalam ke bawah gitu, jadi semakin banyak sebagai bawah. Sementara Agile ini rasanya kalau saya baca-baca menuntut organisasi yang lebar, jadi tidak ada tadi yang Pak Bapak sempat sampaikan bahwa tidak ada atasan dan bawahan. Nah, saya ingin bertanya di Pegadaian sendiri, bentuk struktur organisasinya jadinya seperti apa nih kalau misalnya penerapan Agile ini? Nah, itu korelasinya bahwa kemudian gimana menjalankan performance appraisal dan career planning-nya, karena kan tidak ada atasan bawahan nih. Nanti pengembangan karirnya kemana nih? Gitu. Mereka dari tahun ke tahunnya seperti apa? Itu sih dari saya untuk pertanyaannya. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Laurensius, luar biasa. Berikutnya penanya terakhir ya sebelum kita beri kesempatan menjawab pada pembicara, Ibu Siti Rahma, silakan Bu pertanyaannya. Oke, Ibu Siti silakan Bu. Masih termute kayaknya Ibu Siti ya. Ibu Siti Rahma. Ya, terima kasih Mas Kira atas kesempatannya. Saya mau menyampaikan pertanyaan ke Mbak Inasya dan Pak Rofik. Yang pertama ke Pak Rofik, dengan best practice yang sudah dijalankan gitu ya Pak di Pegadaian. Bagaimana sih caranya kita mengukur learning agility pegawai yang tadi Bapak sempat jelaskan sudah mulai diukur dari rekrutmennya, kemudian pada saat developmentnya, apakah memang ada metodologi khusus seperti asesmen kompetensi dan lain-lain. Kemudian untuk Mbak Inasya, kalau yang saya ketahui kan kalau di talent mapping itu salah satu sumbu pengukurnya adalah kompetensi dan performance. Nah, apakah learning agility itu juga bisa dijadikan parameter ketika kita membuat sebuah konsep talent mapping? Ya, terima kasih. Oke, terima kasih Bu Siti. Ya, saya kira kita beri kesempatan dulu untuk menjawab pada dua pembicara. Yang pertama tadi pertanyaan dari Pak Fauzi terkait merubah mindset untuk menjadi agile gitu ya, terutama bagi staf kita yang udah senior nih, gitu ya. Silakan. Di pertanyaan ini sepertinya ditujukan kepada siapa saja gitu ya, yang mau menjawab, oleh Pak Rofi atau Mbak Inasya, silakan. Ya, boleh saya dulu mungkin ya. Silakan Bu Inasya. Baik, memang Pak Fauzi tadi yang bertanya ya. Ketika seseorang itu ingin merubah organisasinya ya, tapi orang-orang ini yang sulit gitu. Nah, itu memang sebetulnya terutama dan paling penting sekali adalah peran pemimpinnya, Pak Fauzi gitu. Jadi peran pemimpin nih yang harus bisa memberikan menjadi role model gitu. Berani nih mengambil perubahan-perubahan dan juga mendorong SDM-SDM di bawahnya gitu. Jadi peran pemimpin memang nih ketika SDM-nya sendiri itu sulit untuk dirubah gitu. Nah, gimana nih untuk yang sudah tadi istilahnya apa ya? Sudah cukup lama lah di situ gitu ya, di organisasi itu gitu. Sudah sulit untuk berubah gitu. Nah, memang sebenarnya banyak cara. Kalau misalnya kita tidak bisa melakukan hal itu ya, tadi kan caranya bisa dengan kita berikan recognition ya, kita berikan pengembangan-pengembangan ya supaya dia mau tetap berkembang gitu. Tapi ketika sudah di titik dia sama sekali tidak bisa dikembangkan, berarti mungkin perlu dipikirkan penempatan yang memang sesuai dengan kapasitas orang tersebut gitu. Dan kita sebagai organisasi mungkin harus bisa berani dan mencari darah-darah baru nih gitu yang memang dari awal dicari nih. Tadi Pak Rofi kan di Pegadaian juga sudah melakukan mulai dari rekrutmen itu dicari yang learning agility-nya juga paling nggak punya learning agility tinggi. Nah, memang itu yang nanti menjadi darah baru bagi organisasi itu dan itu yang harapannya bisa mempengaruhi para karyawan-karyawan yang lama ini gitu. Karena mau nggak mau mereka juga harus ikut berubah gitu. Mungkin itu terkait tadi Pak Fauzi gitu. Mungkin dari Pak Raufik kalau misalnya ada yang mau ditambahkan, Pak, silahkan. Ya, silakan Pak Raufik.
Ya, makasih Bu Inasa. Sepakat Bu Inasa. Jadi memang faktor leader itu memang penting banget ya. Mungkin kalau bicara terkait dengan ini mungkin akan panjang lebar ya. Kalau dari kami sih pengalaman kami Pak Fauzi ya, lebih case aja lah, lebih case lagi adalah terkait dengan kita terus membangkitkan digital awareness kita terhadap seluruh pegawai kita. Itu kan juga tidak mudah ya, tidak mudah karena kami juga dulu itu nggak berpikiran kita akan digitalize gitu ya, tapi sekarang dari digital untungnya kita tuh sebelum COVID itu kita sudah masuk ke digital ya. Nggak tahu kalau misalkan era COVID ini kita belum digital, pasti itu nggak learning itu pasti berantakan. Untungnya kita sebelum COVID ini kita sudah biasa dengan digital. Tapi di awal-awal kami juga kesulitan juga sih masalah kemampuan tadi. Jadi kalau bicara terkait dengan transformasi culture dan sebagainya, kan ada rumusannya itu. Kadang-kadang kalau untuk culture itu kadang-kadang dipaksa dulu ya, dipaksa nanti akan terbiasa. Kami juga melakukan sedikit-sedikit itu juga sih, dipaksa dikit. Gimana cara maksanya? Udah ada beberapa pelatihan itu yang mandatori. Mandatori itu seluruhnya masif, nasional gitu, jebret gitu ya. Terus kemudian gimana kalau nggak mau? Nggak mau diumumkan Pak, diumumkan, diumumkan, hasilnya diumumkan. Itu kan bagi sebagian orang, kita juga soft, nggak diumumkan dalam bentuk nama ya, pasti orang akan tersinggung dan sebagainya. Tapi kita umumkan aja ke atasannya, Pak, ini Bapak ini 10%, 20% belum ini loh ya, belum melakukan e-learning loh ya. Nah, wah, atasannya kan malu kalau gitu kan. Atasannya malu, otomatis pasti atasannya dengan beraneka ragam cara pasti akan dilakukan. Terus kemudian juga selain tadi kita kebetulan ada yang tadi ada reward recognition. Jadi ada scoring. Jadi kalau misalkan Bapak anak Bapak skornya kok nggak bagus-bagus, cuma segini aja nih skor learningnya. Ini yang cukup tinggi di SPI ya, kami punya satuan pengawas internal, tinggi-tinggi itu scoringnya. Atasannya juga bangga, wah bagus dan sebagainya. Mungkin sedikit memang harus ada taktik untuk sedikit mandatori dan mungkin diumumkan tapi dalam bentuk yang soft ya, soft, jangan sebut nama. Biar nama itu biar urusan atasan aja. Atasannya kan pasti tahu. Pasti akan telepon kita, aku minta ini dong, siapa itu yang nggak beres tuh orang-orangnya, saya minta datanya, kita undercover ngasihkan, ini Pak, sini, udah biar atasannya yang menyelesaikan, seperti itu saya kira. Itu pengalaman dari kami. Mungkin banyak hal yang tip yang mungkin bisa saya sampaikan, tapi yang seingat saya itu yang kami lakukan. Makasih. Oke, terima kasih Mbak Inasya dan Pak Rofik. Kayaknya sih pasti menjawab pertanyaan Pak Fauzi tadi ya. Jadi untuk menggeser yang mindset itu mungkin direkrut yang baru-baru yang memang sudah punya modal agile gitu ya. Kemudian tadi perlu juga sedikit paksaan dengan diumumkan tadi ya, supaya menggelitik bagi yang tidak mau berubah. Oke, kemudian pertanyaan dari Pak Laurentius, ini kayaknya untuk Pak Rofik lagi. Bentuk dan struktur organisasi di Pegadaian jadinya gimana Pak kalau tidak ada atasan dan bawahan? Silakan Pak. Mungkin saya sedikit ini ya, yang tadi ya, mudah-mudahan masih ada ya. Sebentar. Saya share lagi ya yang tadi ya, Pak. Oke, silakan Pak. Yang tadi. Nah ini ya. Jadi begini Pak Laurentius ya. Jadi untuk struktur organisasi kita, jadi kita tetap punya namanya struktur organisasi yang konvensional ya. Yang sebelah kiri ya, itu kita konvensional ya. Business as usual. Jadi kita punya seperti direktur, kemudian juga di bawahnya ada HC, ada produk, seperti biasanya lah ya. Business as usual ya. Jadi kita punya organisasi namanya yang konvensional lah, katakanlah begitu. Tapi di organisasi konvensional ini kami mempunyai apa yang disebut dengan transformation office. Jadi salah satu divisinya itu di bawah direktur digital, Pak. Jadi kalau kami kan direktur HC ya, kami direktur HC, corporate university itu direktur HC, itu ada strategi human capital, operational human capital, kemudian ada culture, kemudian ada corporate university. Sedangkan direktur digital itu membawai sebagai direktur digital, dia sebagai chief transformation officer. Dia membawai divisi-divisi digital plus membawahi
transformation office di situ. Ya, jadi tetap secara organisasi dia termasuk bagian dari besar organisasi. Namun ada sedikit spesifik di transformation office ini. Dia sistemnya beda. Jadi kita ada dua sistem ya. Contohnya misalkan kalau di kami di business as usual di konvensional kami masih menggunakan performance management system, Pak. 6 bulan, review 1 tahun gitu ya. Tapi kalau di transformation office sudah menggunakan OKR, objective key result, di mana 3 bulanan ya, seperti itu ya. Kemudian juga sistem kerjanya mereka adalah seperti yang tadi saya katakan adalah squad ya, squad building agile organization. Squad ini tetap di bawah transformation office, tapi cara kerjanya dia adalah agile. Agile itu apa? Ya, artinya tim project khusus gitu ya. Tim project khusus. Bagaimana career path-nya? Ya career path-nya masih di dalam masih mengikuti human capital transformation tadi yang HC management, yang business as usual. Jadi secara career path-nya mereka masih masuk di dalam besar. Oleh sebab itu misalkan dia 1 tahun di transformation office, dia CV-nya tertulis di situ. Dia misalkan dia naik dan sebagainya bisa jadi karena sekarang kan walaupun mereka tidak ada atasan bawahan, tapi secara title job kan naik, Pak. Misalkan dia seorang business analyst gitu ya, di squad team business analyst atau developer di business analyst ya. Dia mungkin di situ pangkatnya bisa jadi EVP ya, tapi dia bisa naik sampai EVP gitu ya. Bisa sampai naik sampai ke manajer dan seterusnya. Titelnya. Jadi karena kami kebetulan kami ada job title gitu kenaikan dan juga ada job grade gitu ya. Ada kenaikan pangkat, mungkin jabatannya nggak naik gitu ya, tapi grade-nya naik gitu ya, grade-nya naik. Seperti itu sih tetap jalan. Memang kedepannya gimana? Kedepannya memang sebelum ke depan ya, ke belakang sedikit, memang ini menjadi diskusi ada pro kon terus terang Pak Laursius ya. Jadi supaya kita lari cepat ya, seperti startup, idealnya ada yang mengatakan itu anak perusahaan. Tapi kalau anak perusahaan sedikit ribet juga kalau sebuah BUMN kita seperti kita, sehingga akhirnya masuk di dalam organisasi besar kita. Ya, akhirnya dual system tuh macam-macam nanti ada PKB-nya gimana Pak seperti ini. Nah, kita selesaikan lah itu underground-nya agak rumit memang. Tapi memang itu yang kita lakukan. Yang jelas teman-teman squad sekarang jalan. Squad ini bukan berarti dia eksklusif, bukan. Squad di sini bisa jadi dia orang-orangnya sebagian dari HC management, dari product owner. Product owner itu rata-rata dari struktur organisasi yang konvensional. Tapi yang business developer, business analyst, tester dan sebagainya biasanya dari transformation office. Jadi ini sebenarnya mix. Saya kira itu Pak Laursius ya. Jadi secara organisasi besarnya tetap ada penggantian itu, tapi memang transformation office yang agile organization tadi, yang seperti startup itu bagian dari di situ, dan mereka mendapat perlakuan khusus. Targetnya, cara kerjanya, sistem flexible time-nya ya. Jadi mereka nggak seperti kita kan jam 8 sampai jam 4 katakanlah kita jam 5. Mereka flexible time-nya ada di situ. Jadi memang seperti agile organization seperti staff pada umumnya secara kerjanya, dan kita atur dalam aturan khusus. Saya kira begitu Pak Laursius. Ke tempat lain juga. Oke. Berikutnya Ibu Siti ya. Nah ini kayaknya untuk Pak Rofik lagi dan Mbak Inasya, gimana nih mengukur learning agility, gitu ya? Oh ini kita sudah sukses di situ. Kayaknya itu untuk Pak Rofik tadi, kemudian yang untuk Mbak Inasya terkait dengan learning agility di talent mapping. Gimana hubungannya? Oke, silakan mungkin Pak Rofik dulu. Gimana Pak mengukur learning agility secara performance? Ya. Jadi seperti yang tadi sempat saya singgung ya, jadi memang kita punya skor ini memang parameternya terus kita perbaiki ya, selama ini kita memang mengukur skor ada beberapa variabel di dalam learning activity yang kita ukur. Misalkan dia mengikuti mandatory e-learning, dia
dia self-enroll, membaca atau mengikuti digital learning secara self-enrollment, secara mandiri, itu nilainya besar malah, skornya besar. Kalau mandatory nilainya kecil, kalau yang dia, saya mau baca buku ini, saya mau baca buku ini, saya mau masuk ke ini, itu nilainya cukup besar. Termasuk juga aktivitas-aktivitas misalnya sharing knowledge setelah dari pelatihan, mereka suruh sharing knowledge, itu juga cukup besar. Ini beberapa parameter yang kita lakukan. Semakin dia itu skornya semakin tinggi, itu ada gold, ada silver, ada seterusnya, itu kita gunakan kata-kata itu untuk mengukurnya. Memang parameter ini terus akan kita perbaiki, setiap tahun kita perbaiki terkait dengan hilirnya, scoringnya. Tapi memang hulunya, memang dari HC itu melakukan secara periodik assessment, ya. Assessment itu kita perbaiki. Makanya tadi kan saya katakan awal mulanya hulunya kan dari assessment, ya. Assessment kita waktu itu parameter learning agility menjadi penilaian. Kemudian kita melakukan intervensi, kemudian kita melakukan scoring. Di domain kami adalah mengukur scoring, kemudian kita kembalikan lagi ke HC, scoringnya dari assessment itu naik apa tidak. Assessment-nya bisa dua sih, selain assessment yang dilakukan secara teknologi gitu ya, atau secara macam-macam metodenya, termasuk juga kita akan gunakan yang 360 derajat untuk assessment-nya dari para atasannya, para peer dan seterusnya. Itu yang sedang akan kita lakukan. Yang 360 memang kita belum lakukan, tapi kalau yang assessment sama yang scoring kita sudah lakukan. Terima kasih. Oke, makasih Pak Rafiq. Mungkin bisa ditiru oleh Bu Siti. Kemudian untuk Mbak Inasya, silakan Mbak. Gimana nih kaitannya dengan talent mapping? Oke, baik, terima kasih. Ibu Siti, baik, tadi penilaian assessment itu, mungkin saya jelaskan juga ya, assessment itu cukup banyak ya untuk learning agility gitu. Jadi cara penilaian untuk melakukan assessment learning agility itu bisa dilakukan gitu, dan cukup banyak alat tesnya gitu. Nah, kemudian setelah mendapatkan nih misalnya akumulasi hasil learning agility dia seperti apa gitu ya, kemudian kan apakah bisa digabungkan dengan talent mapping gitu, karena biasanya adalah kompetensi gitu, atau misalnya dengan kinerja. Sebetulnya kalau untuk talent mapping ini bisa saja gitu, asal disesuaikan dengan parameternya itu untuk apa nih gitu. Jadi pun jangan sampai learning agility ini hanya dijadikan satu-satunya parameter penilaian. Itu yang sama sekali tidak boleh seharusnya gitu. Tapi learning agility ini mendukung penilaian-penilaian lainnya gitu. Jadi talent mapping ini kan sebetulnya gimana sih kita mencari star lah ya istilahnya, talent terbaik nih di organisasi gitu. Nah, harapannya pemetaannya ini parameternya itu cukup banyak gitu, mulai dari misalnya kinerja dia seperti apa, kompetensinya seperti apa, learning agility-nya seperti apa. Kalau mau menggunakan 9 box, yaitu kita tinggal memilih yang mana nih yang akan digunakan, disesuaikan dengan memang pekerjaan tersebut, pengembangan apa yang mau nanti kita berikan gitu. Nah, itu yang perlu dipertimbangkan sebetulnya. Kalau misalnya bisa atau tidak menjadi parameter, itu sangat bisa sebetulnya Bu Siti Rahma gitu. Cuma yang tadi perlu dipertimbangkan nih, apa nih si learning agility ini nanti akan menjadi apa nih gitu, dan jangan dijadikan satu-satunya parameter, pastinya seperti itu. Dan itu juga sebenarnya sama untuk kinerja juga, jangan dijadikan satu-satunya parameter, ya kompetensi juga sama seperti itu gitu. Jadi kedudukannya sebenarnya learning agility ya sama dengan penilaian-penilaian lainnya gitu. Tinggal kita mau menggunakan untuk apa nih, dan bentuk pengembangan nanti yang mau kita berikan tuh apa nih gitu. Apakah bentuknya nanti memang yang sifatnya kompetensi atau memang yang sifatnya untuk peningkatan learning agility-nya, yang seperti itu yang perlu dipersiapkan juga nih oleh organisasi gitu. Jadi nanti perseleksi learning agility untuk apa itu sudah tepat dan sesuai untuk kebutuhan organisasinya. Begitu mungkin Ibu Siti. Oke, makasih Mbak Inasya. Jadi disepakati dulu indikatornya barangkali Mbak Inasya ya. Betul. Untuk mengukur seperti apa sebelum kita mapping mungkin menggunakan 9 box tadi. Oke. Karena waktu ya sepertinya ini mungkin masih banyak yang mau bertanya, tapi karena waktu tinggal satu kesempatan lagi, dan saya beri kesempatan kepada yang sudah resenden tadi, Ibu Nelly Ika. Pertanyaan terakhir, silakan Bu Nelly Ika. Halo Ibu Nelly Ika, masih di tempat? Oke, halo. Silakan Bu. Ya, silakan Ibu Nelly. Selamat sore. Mohon maaf, ini saya sambil matikan videonya, nggak apa-apa ya Pak? Oke, nggak apa-apa Bu, silakan Bu. Jadi gini, dari tadi saya nyimak tuh Mbak, dari Ibu Inasya dan Pak Rafiq.
saya mau tanya, kalau di instansi yang terbenturnya di pemimpin, itu gimana ya cara ininya? Cara untuk mengatasinya. Satu itu. Kemudian, penelitian yang tadi disampaikan Mbak Inasya itu untuk organisasi publik atau organisasi swasta ya? Saya penasaran untuk organisasi publik itu hasilnya gimana ya? Untuk learning agility para pimpinan-pimpinan, kemudian staff-staffnya itu seperti apa? Karena kalau ya tanpa dengan penelitiannya secara awam saja, sepertinya ketinggalan gitu dengan sektor yang swasta gitu. Itu sih. Itu aja. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih, Bu. Ya, saya kira ini memang pertanyaan pamungkas ya untuk Pak Rofik dan Mbak Inasya. Jadi kalau masalahnya pemimpinnya yang nggak agile, itu gimana gitu ya? Kemudian tadi tips-tips yang dibagikan oleh Mbak Inasya itu kalau ke public organization itu seperti apa gitu ya penerapannya? Atau memang sudah tercakup juga di situ? Oke, silakan. Mungkin yang pertama Pak Rofik dulu yang menjawab, Pak. Gimana Pak kalau pemimpinnya yang nggak agile, Pak? Ya, memang ini ya problem ya kalau misalkan pemimpinnya yang nggak agile ya. Tapi saya kira di setiap organisasi pasti ada seperti itu ya, di setiap organisasi seperti itu. Tapi pada umumnya kalau pengalaman dari kami di Pegadaian ya, semuanya itu kan kalau di sebuah organisasi yang bagus itu kan, atau katakanlah yang sedang-sedang saja itu kan semacam sebuah ekosistem ya. Ekosistem itu saling berkaitan gitu ya. Kalau misalkan atasannya tidak masuk, tidak agile begitu, biasanya ya ada sarana komunikasi yang lain. Ya, kalau menurut saya ya, pengalaman kami ada sarana komunikasi yang lain. Contohnya kalau di kami ya, di kami misalkan atasannya nggak agile, biasanya yang menjadi curhat itu kan biasanya kan ada komunitas-komunitas yang lain gitu ya, ada media sosial yang lain, baik secara pribadi, WhatsApp group dan sebagainya, maupun kalau di kami ada knowledge management system, kami ada e-counseling dan sebagainya. Termasuk juga ada Gade Share and Learning dan sebagainya, itu termasuk juga salah satu media sosial yang memang sebagai sarana memberi masukan. Termasuk juga memang ada beberapa tahapan-tahapan yang bisa dilakukan. Misalkan di atasan lingkup kecil gitu ada hambatan, biasanya kan ada komunitas di lingkup atas ya. Nah, itu barangkali bisa dilakukan. Termasuk juga kalau di kami biasanya kalau misalkan ada masalah dengan atasan, biasanya salah satu exit-nya adalah biasanya kami itu lembaga keuangan. Jadi auditor itu memegang peran penting. Setiap periodik auditor itu datang. Sehingga biasanya kalau misalkan ada hambatan di atasan, biasanya salah satu exit-nya ke auditor. Dan memang salah satu tugas auditor adalah tidak hanya masalah fraud, tapi juga masalah-masalah yang lain. Saya kira di masa ini media sosial sangat intens, bahkan mungkin juga kalau di kami juga Serikat Pekerja juga menjadi salah satu exit ya, exit di dalam penyampaian ada hambatan-hambatan komunikasi itu. Itu mungkin yang harus dibuat ya di sebuah organisasi ekosistem yang positif, di mana kalau misalkan ada hambatan di sini bisa tersalurkan di yang lain. Mungkin itu Pak Gerard. Terima kasih. Pak Rofik. Jadi selalu disiapkan malaikat penolong untuk yang atasannya belum mau bertobat, Pak ya. Ya, memang harus ada ekosistem sih ya di organisasi tersebut ya. Iya. Terima kasih Pak Rofik, luar biasa. Oke, yang terakhir Mbak Inasya silakan. Gimana nih tadi sharingnya ini berlaku untuk public organization atau ada special case? Silakan Mbak Inasya. Oke, baik. Maksudnya tipsnya atau hasil research ya tadi pertanyaannya? Ya, sepertinya tadi yang hasil risetnya yang lebih spesifik ke sana ya. Oke, kalau hasil riset itu jasa keuangan ya memang di Indonesia kalau publik sih dia bukan publik memang gitu, jadi bukan pemerintah ya, bukan pemerintahan gitu. Nah, jadi memang gambaran riset bisa berbeda nih dengan kalau perusahaannya itu nanti itu publik sendiri seperti apa gitu. Tapi yang ingin ditekankan bahwa mungkin
bukan berarti apabila dia perusahaan itu publik ya, pemerintah gitu ya, tidak bisa menerapkan learning agility gitu di organisasi tersebut gitu. Memang ada birokrasi di sana, tapi pasti banyak langkah-langkah dan cara-cara yang bisa dilakukan nih bagi para SDM-nya gitu. Cara paling sederhana aja misalnya kalau di Pegadaian itu paling gampang aja adalah bikin morning briefing itu kan sebenarnya nggak perlu banyak birokrasi lah menurut saya ya. Sendiri tim-tim kecil gitu melakukan morning briefing, diskusi-diskusi, mencari inovasi dan ide-ide baru gitu, itu sangat bisa diterapkan gitu di manapun gitu, selama memang timnya semangat untuk melakukan perubahan tersebut gitu. Nah mungkin di level-level atas lah yang harus mempertimbangkan bagaimana agar birokrasi itu bisa lebih cepat dilakukan gitu. Jadi inovasi sudah didapatkan, bagaimana penerapannya, eksekusinya bisa segera dijalankan. Mungkin seperti itu dari saya. Oke, jadi kalau ada, thank you Mbak Inas ya. Jadi kalau ada niat dari leadernya pasti bisa kreatif mencari jalan ya. Betul. Untuk membuat agility dari anggota timnya. Oke, good. Oke, terima kasih sekali Pak Rofik dan Mbak Inasya ya buat sharing dan jawaban-jawabannya. Semoga Bapak Ibu bisa terpuaskan dan lebih lagi bisa segera mengaplikasikan ya tips-tips dari Pak Rofik dan Ibu Inasya tadi untuk lebih mantap lagi di dalam menjawab tantangan terutama saat-saat ini ya. Oke, Bapak Ibu, kita tutup sesi tanya jawab. Kita masuk di bagian akhir. Nah, yang nggak sempat nanya tadi di layar Bapak Ibu bisa lihat ya, bisa mengajukan pertanyaan ya via pojok pintar manajemen@gmail.com dengan subjek nama Bapak Ibu, kemudian serinya disebutkan, ini seri 22 Bapak Ibu. Kemudian pertanyaannya kita akan terima paling lambat 19 September 2020. Jadi kalau yang nanya 20 September, bisa jadi udah nggak dijawab ya. Udah dipastikan nggak dijawab gitu Bapak Ibu ya. Oke. Next. Oke, info-info lain. Ini beberapa pesan. Oke. Nah, yang tadi ya Bapak Ibu, tadi saya lihat juga beberapa yang chat mau minta materinya. Nah, itu nanti materinya nanti Bapak Ibu bisa terima kalau Bapak Ibu sudah mengisi feedback untuk seri 22 kita hari ini. Dan ini beberapa informasi juga, ada online seminar mengenai early warning system ya in pandemic era gitu ya. Saya kira ini cukup sangat menarik untuk Bapak Ibu ikuti juga tanggal 24 September 2020. Jangan lupa Bapak Ibu jam 9 sampai 12 siang. Oke, berikutnya. Nah, ini ada juga judul Creating Organization Effectiveness Through People Development ya. Jadi bagaimana mengembangkan orang-orang Bapak Ibu supaya lebih efektif di dalam organisasi. Ini nanti ada di hari Rabu sampai Jumat tanggal 7 sampai 9 Oktober 2020 ya, juga bentuknya online training. Harganya ada di situ ya. Diskonnya nanti hubungi saja panitia. Oke, berikutnya kalau ada ya. Kemudian berikutnya next. Nah, ini judul berikutnya Where the Leaders ya. Entrepreneurs and Professional are Born. Nah, ini juga dari Sekolah Tinggi Manajemen ya, jadi Bapak Ibu nanti bisa daftar ke situ ya. Nanti ada banyak sharing-sharing yang menarik yang bisa kita menjadi input ya, supaya betul-betul kita menghadapi situasi ini tuh jadi lebih mantap. Oke, masih ada info dari yang perlu kita sampaikan? Next. Oke, saya kira sudah ya info yang perlu kita sampaikan. Ya, jadi Bapak Ibu jangan lupa mengisi feedback untuk seri 22 kita hari ini ya. Jadi kesimpulan ya, di scan di sini Bapak Ibu ya untuk feedbacknya nanti. Jadi kesimpulan kita untuk pertemuan kita kali ini adalah kita nggak bisa nuntut ya Bapak Ibu, kita agility itu juga role model, jadi harus selalu inisiatifnya mulai dari organisasi dan leader. Ya, jadi tadi bagaimana self evaluation diri kita apakah sudah agile atau belum, itu harus dimulai dari leader dulu sendiri, memastikan dirinya agile supaya menular juga kepada anggota timnya. Dan kalau kita sudah bisa jadi contoh, tentunya bisa lebih mudah untuk menggerakkan anggota tim juga untuk
bisa agile dengan situasi yang sangat, kalau orang anak Jakarta gaul bilang aja gile ya situasi saat ini ya, udah benar-benar udah nggak bisa diprediksi, jadi bukan agile lagi tapi sudah aja gile gitu ya. Jadi mari dimulai dari leader dulu dan didukung oleh organisasi tentunya. Oke, terima kasih buat partisipasi Bapak Ibu. Sampai ketemu lagi di seri 23 minggu depan ya di jam yang sama. Sukses buat Bapak Ibu semua, sehat selalu dan semangat pagi Bapak Ibu. Terima kasih. Terima kasih.